Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain amma ba'du. Yang saya hormati, yang saya cintai, yang saya muliakan Bapak Ibu sekalian, alumni Budut 83 plus mungkin juga 84, 85 dan 8 seterusnya. Bersyukur alhamdulillah di kesempatan pagi hari ini kita bisa bersilaturahim online nih. Mudah-mudahan yang kita lakukan ini membawa kebaikan buat kita semua. Untuk berkahnya kita awali sama-sama baca surat Al-Fatihah buat kita semua biar sehat panjang umur, atau buat teman-teman yang lagi kurang sehat diberikan kesembuhan, yang sedang ada masalah diberikan jalan keluar, yang sedang ada ujian mudah-mudahan diberikan kesabaran dan bisa mengatasi beragam ujian dengan baik. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, takut lupa ya, nama saya Sahroni, bukan Sahrini ya, Bu. Sekali lagi kalau wajah sih mirip ya. Cuman beda nasib. Insya Allah kajian kita pagi ini judulnya tentang stay humble, be flexible. Kita akan menghadapi new normal dan sekarang kita berada di masa transisi. Kita akan bicara tentang perubahan, bagaimana seharusnya seorang muslim harus siap dan sanggup beradaptasi dengan beragam perubahan. Dan ini pun diajarkan oleh Rasulullah SAW, juga diajarkan oleh Allah dalam Al-Quran. Dan sekali lagi harusnya menjadi kebiasaan kita semua. Baik, saya akan bagi mungkin menjadi 2 sesi ya, supaya tidak terlalu jenuh saya bicara sendirian. Jadi saya akan bicara 30 menit pertama, setelah itu saya akan serahkan kepada Pak Ikhwan. Nanti mungkin ada tanya jawab, lalu saya masuk ke sesi yang kedua. Sebab saya khawatirnya terlalu jenuh kalau saya ceramah langsung selama 1 jam. Karena saya nggak tahu nih Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat ya, dan bersemangat. Amin. Silakan sambil menikmati snack yang di rumah masing-masing. Ya. Baik, kenapa judulnya Stay Humble, Be Flexible? Siap dan sanggup beradaptasi dengan beragam perubahan. Pertama, bahwa hidup ini selalu berubah. Perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Jadi kalau slide-nya bisa ditampilkan atau kalau Bapak Ibu sudah menerima slide-nya, atau silakan dibuka Al-Qur'an ya. Jadi yang di dekatnya ada Al-Qur'an, boleh sambil pegang Al-Qur'an. Di Al-Qur'an surat Ar-Rum ayat 54, Allah bercerita tentang perubahan dalam diri kita. Ar-Rum ayat 54. Bismillahirrahmanirrahim. Allahul ladzi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwah thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Dialah Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan kita bermula kita ini lemah. Kita lahir dalam keadaan bayi, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kita lemah. Ini kan lemah bahasa Arabnya dhaif. Dhaif. Saya hamba yang lemah, ana dhaif, gitu kan. Ada istilah duafa, orang yang lemah secara ekonomi. Ada lembaga namanya dompet duafa. Jadi kalimat duafa itu jamak dari kalimat doif. Kalau satu orang doifun, kalau orangnya banyak duafa. Nah, namun kalimat duafa hari ini lebih diartikan, mohon maaf, orang yang tidak memiliki kemampuan ekonomi. Padahal kalimat duafa artinya lemah. Semua kita ini duafa. Artinya lemah. Begitu manusia lahir dalam keadaan lemah. Kita bayi nggak bisa ngapa-ngapain. Tsumma ja'ala min ba'di dha'fin quwwatan. Setelah kita lemah, Allah jadikan kita kuat. Setelah kita bayi, kita anak-anak, kita balita, kita anak-anak, kita remaja, kita jadi pemuda, kita kuat. Kita dewasa, sekarang kita kuat nih. Lama-lama, tsumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fan wa syaibah. Setelah kita kuat, kita akan lemah lagi,
wa syaibah, dan kita beruban sebagai tanda usia kita bertambah. Jadi kita lemah, kuat, lama-lama lemah lagi. Dan kita beruban. Yakhluqu ma yasha. Allah menciptakan apapun yang dikehendakinya. Wa huwal alimul qadir. Allah Maha tahu dan Maha menentukan. Jadi perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Kayak kita sekarang kan, mungkin zaman dulu, zaman SD tuh, masih sehat tuh. Dulu saya ingat zaman SD, dulu saya sekolah di kampung dulu ya. Dulu SD tuh kalau kencing main jauh-jauhan di kebon tuh sama temen, lu pohon pisang, nyampe nggak lu? Gitu dulu tuh, main jauh-jauhan pipis. Anak laki SD umur 6 tahun, 7 tahun tuh waktu kencing tuh jauh banget tuh, cius. Mesin masih baru, ya enggak? Kalau sekarang nih boro-boro pohon pisang, lubang WC kagak masuk. Itu umur ya. Kita diri di lubang WC, pipis, kena sepatu. Nah, itu umur. Jadi manusia itu lemah. Jadi berubah, dulunya kuat. Dulu kalau ada acara makan ayam goreng 2 potong, 3 potong, makan sate segala macam. Sekarang udah makan gulai kuahnya doang. Sekarang kalau makan di restoran, minumnya teh tawar. Jadi kalau makan bareng anak muda kelihatan banget umurnya. Yang lain pesan es krim, jus segala macam. Bapak kan Pak, saya teh tawar. Kelihatan banget umurnya. Jadi manusia itu berubah. Di ayat lain, yang kedua tentang perubahan, di surat Az-Zumar ayat 21. Az-Zumar itu surat ke-39. Jadi yang megang Quran sekali lagi, Az-Zumar 39 ayat 21. Juga Allah bicara tentang perubahan. Alam taro annallaha anzala minas sama'i ma'an. Fasalakahu ya nabi afil ardi. Allah turunkan hujan dari langit. Hujannya turun ke bawah air tuh. Mengendap di tanah, tumbuh buah-buahan, tumbuh pohonan, daunnya hijau, rimbun. Ini pohonan awalnya berwarna hijau, lama-lama kuning, lama-lama layu, lama-lama kering, lama-lama mati. Begitulah kehidupan. Jadi kenapa kita mesti stay humble, be flexible, bahwa kehidupan ini berubah. Siapa sangka hari ini, siapa sangka Ramadan kita kemarin beda dengan Ramadan tahun lalu. Semuanya berubah. Ya kan, perubahan kadang tidak kita sangka-sangka gitu ya. Jadi perubahan merupakan sebuah keniscayaan, perubahan itu. Dan sering mungkin pernah saya sampaikan, saya lupa ingat ya. Ada ungkapan orang Arab, al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Berubah itu baik. Ini Pak Ustadz berubah nih. Kalau lagi ngajar pakai pici begini nih. Ntar sholat zuhur taikin dikit buat sujud, ya enggak? Kalau begini nih, lagi puyeng nih, undangan cancel semua nih. Gara-gara COVID-19. Ya enggak? Jadi berubah. Kenapa banyak orang perempuan sekarang senang pakai jilbab? Mungkin di zaman kita sekolah dulu, SMA, dibandingkan sekarang, lebih banyak mana perempuan pakai jilbab? Lebih banyak hari ini. Apa penyebabnya? Selain karena banyaknya pengajian, hidayah Tuhan, juga karena pilihan jilbab sekarang beragam macam. Model jilbab sekarang beda-beda. Ini saya lihat yang hadir aja jilbabnya nggak ada yang sama. Ya enggak? Ada yang dililit di leher. Ada nggak tuh? Sampai nggak bisa napas kadang-kadang. Ya enggak? Ada yang ke atas tuh jilbab, ada yang ke samping. Dulu semua perempuan sama. Dulu semua perempuan kalau pakai bros di mana? Di bawah leher di sini nih. Sekarang pakai bros di mana, Bu? Ada yang di samping, di atas, di pundak. Ya enggak? Ada yang ngaji pakai bros 3, pemiring begini nih. Mau kemana Bu Haji? Mau ke musola tat, mau ngaji kok miring, pakai bros 3. Jadi perubahan sebuah keniscayaan, perubahan. Bersyukur nih kita semua yang hadir, saya yakin juga sama ya. Jadi kita generasi yang unik nih. Dibandingkan generasi milenial sekarang, kita lebih keren. Kenapa? Kita pernah punya pengalaman generasi telepon rumah. Ya enggak tuh? Dulu kan telepon rumah, jarang-jarang orang punya telepon. Kemudian zaman telepon umum. Ya enggak tuh? Kemudian kita pernah ngalamin zaman wartel. Ya enggak? Ketika wartel-wartel bertebaran di Jakarta. Ya kan? Sebelumnya telepon koin. Jadi kalau menelpon ngantri, telepon koin. Kita pernah punya pengalaman itu. Kita punya pengalaman wartel. Ya enggak tuh? Wartel-wartel rame. Kemudian warnet belakangan nih. Warnet belakangan. Kita pernah ngalamin zamannya apa tuh? Zamannya pager. Pernah ngalamin juga zamannya macam-macam lah, handphone pertama kali Nokia yang gede-gede tuh. Siemens, kita ngalamin abis Nokia BB, ya kan? Kita ngalamin macam-macam dah. Ya kan? Kita ngalamin zamannya BlackBerry.
Kita ngalamin zamannya sekarang grup-grup WA. Sekarang kita ngalamin juga zamannya Telegram. Kita ngalamin juga zamannya Instagram. Kita ngalamin juga dibanding anak sekarang pengalaman kita lebih banyak. Ya kan? Perubahan yang luar biasa gitu. Ya kan? Kita adalah generasi yang unik nih, generasi perubahan. Kita ketemu Kus Plus, ya enggak? Kita ketemu God Bless, kita ketemu Dewa 19, kita ketemu siapa nih? Iwan Fals, Ice Trisnawati, Edi Sud, ya enggak? Ngalamin kita zamannya Maya Rumantir, Nia Daniati, oh ngalamin kita semua tuh. Ya kan? Kemudian berkembang zamannya sampai Hatta Halilintar sekarang. Zamannya Ria Ricis, semuanya kita ngalamin dibandingkan anak kita. Yang ditemui anak kita temuin. Tapi yang ditemui kita tidak ditemui oleh anak-anak kita. Jadi kalau bicara perubahan, oh kita mengalami perubahan yang luar biasa. Zamannya nggak punya, zamannya dulu telepon rumahan sampai sekarang handphone canggih. Zamannya TV hitam putih kita ngalamin. Itu orang kaya zaman dulu tuh, orang kaya zaman dulu apa cirinya tuh? TV-nya hitam putih, cuman ada kaca lapisan di depannya tuh. Yang warnanya biru, kuning, itu orang kaya banget zaman dulu tuh. Ya, sampai zamannya oh luar biasa. Jadi menurut saya kita ini generasi yang luar biasa. Jadi Bapak Ibu sekalian, yang pertama bahwa kenapa harus kita fleksibel, bahwa hidup ini selalu berubah, selalu berubah. Yang kedua, ada pepatah dalam bahasa Arab bunyinya Bismillahirrahmanirrahim. Ma kullu ma yatamannal mar'u yudrikuhu tajrir riyahu bima la tashtahis sufun. Tidak semua yang kita inginkan bisa kita dapatkan. Kadang angin bertiup menurut arah, kadang angin bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Kadang-kadang angin bertiup ke arah yang tidak diinginkan oleh kapal. Hidup ini berubah. Oleh karenanya seorang muslim harus siap beradaptasi dengan beragam perubahan. Seperti kemarin Ramadan, siapa sangka Ramadan kemarin semua kita nih bapak-bapak terutama tiba-tiba jadi imam tarawih. COVID-19, kita stay at home. Biasa tarawih di masjid, tiba-tiba tarawih di rumah. Jadi imam lagi Pak Ustadz, kata bapak-bapak. Apalan saya kagak banyak Pak Ustadz. Cuman kuliah sama kulhu. Ya enggak tuh? Kan kadang-kadang suka diledek tuh. Kamu sembayang, kulhu mulu. Nih gua nih, ina atau ina. Sama juga lu bro. Ya enggak? Jadi ini pengalaman baru. Bahkan siapa sangka kemarin semua kita tiba-tiba jadi imam sholat Idul Fitri, Idul Adha. Pengalaman yang tidak kita sangka-sangka. Itulah sebabnya kenapa kita harus terbiasa dengan perubahan. Bapak Ibu sekalian, jadi ada pepatah yang mengatakan if you don't change you die. Kalau berubah kita akan selesai. Ya enggak tuh? Bisnis yang bertahan siapa tuh? Bisnis yang bertahan yang berani berinovasi, yang berubah. Saya nggak tahu ya, mungkin dulu zaman sekolah ada cilok ya, aci dicolok. Berkembang cireng, aci digoreng. Sekarang berkembang lagi, cilung, aci digulung. Berkembang lagi, cilor, aci pakai telur. Teknologi aci berkembang bapak-bapak, ya nggak ibu-ibu. Jadi zaman ini berubah. Dulu zaman kita sekolah pisang goreng, ya kan? Sekarang pisang pasir. Pisang apa lagi? Pisang kipas, pisang nugget, pisang coklat, pisang apa lagi nih? Ternyata berubah gitu, yang bertahan, yang berinovasi, yang berubah. Nah, jadi perubahan merupakan sebuah keniscayaan. Maka sekali lagi sebagai pembuka, sebagai seorang muslim, kita harus siap dan sanggup berhadapan dengan beragam perubahan. Dan alhamdulillah kita mengalami semuanya. Kita generasi yang ketemu dengan Bagio, pernah nggak Bagio? Kita generasi Darto Helm dulu ya, Darto Helm, Bagio, Diran, Soleh, siapa lagi dulu tuh, ya kan? Jakarta Group, ya enggak? Kita generasi yang ketemu Warkop DKI masih pada hidup, ya kan? Kita generasi yang sampai sekarang nih, ya kan? Jadi kita nih generasi yang mengalami perubahan yang luar biasa, Bahkan kalau kita cerita sama anak-anak kita kan, anak-anak nggak pada tahu tuh pengalaman-pengalaman yang kita miliki. Jadi menurut pendapat saya, kita generasi yang unik karena kita punya pengalaman yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya mau cerita sekarang peristiwa di zaman Nabi. Surat Al-Anfal ayat 7. Yang megang Al-Qur'an silakan dibuka surat Al-Anfal ayat 7. Ini tentang bahwa
sekali lagi kita harus siap beradaptasi dengan perubahan. Dan agama Islam adalah agama perubahan. Betul nggak Pak? Ini saya mohon maaf contohnya nih. Ya, contoh ya. Kita kalau sholat wajib nih, lihat tangan saya nih. Kita kalau sholat wajib di sini nih. Betul nggak? Sholat sunnah disuruh ngapain? Bergeser. Kenapa? Di agama Islam, agama perubahan. Kita berangkat ke masjid dari satu jalan. Pulangnya suruh ngapain? Ambil jalan yang berbeda. Begitu tuh. Ini agama-agama pergerakan berubah-berubah. Baik, silakan dibuka surat Al-Anfal ayat 7. Al-Anfal ayat 7. Kalau sudah ketemu saya baca, silakan juga Bapak Ibu baca sama-sama. Silakan baca masing-masing. Ya, mudah-mudahan dapat pahala ya. Al-Anfal ayat 7, surat 8 ayat 7. Jadi mudah-mudahan walaupun kita berjauhan. Al-Anfal ayat 7, ini cerita perang Badar. Saya baca ayatnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Atau siapa di antara yang hadir yang megang Quran, silakan dibuka Qurannya, silakan baca dan sekaligus terjemahannya. Supaya agak komunikatif. Siapa di antara yang hadir? Pak siapa nih yang pegang Quran? Pak Nandri Bagus pegang Quran? Atau Pak Safari? Atau Ibu Novi pegang Quran? Yang pegang Quran dan terjemahannya atau Ibu Ranti silahkan. Boleh ayatnya, boleh terjemahannya. Di-unmute suaranya. Boleh ayatnya, boleh suratnya. Yang berkenan. Silakan yang udah buka duluan. Ada yang siap baca? Ini Ustaz. Ya, Fadal. Ayat dan terjemahan. Ayat 7. Ya. Dan ingatlah ketika Allah menjanjikan kepadamu bahwa salah satu dari dua golongan yang kamu hadapi adalah untukmu. Sedang kamu menginginkan bahwa yang tidak mempunyai kekuatan senjatalah untukmu. Tetapi Allah hendak membenarkan yang benar dengan ayat-ayatnya dan memusnahkan orang-orang kafir sampai ke akar-akarnya. Ada catatan kakinya, Pak. Silakan baca, Pak. Ada catatan kakinya? Saya baca yang ini Quran online. Online ya. Bapak ada yang punya catatan kaki? Silakan. Coba saya bantu ya. Catatan Ya, silakan. kakinya ya. Maaf. Ya, silakan. Jadi catatan kakinya adalah kafilah Abu Sofyan membawa dagangan dari Suriah. Sedangkan kelompok yang berkekuatan senjata adalah kelompok yang datang dari Mekah di bawah pimpinan Utbah bin Robi'ah bersama Abu Jahal. Terus kemudian? Udah. Ya, baik. Begini. Waktu itu tahun kedua Hijriah. Nabi Muhammad mendengar ada rombongan kafilah dagang pulang dari Syam menuju kota Mekah, ngelewatin kota Madinah. Jadi posisinya kira-kira Mekah, Syam tuh paling atas di utara, di tengah-tengahnya Madinah, Mekah tuh di bawah. Terpaling bawah lagi Yaman. Jadi kira-kira ini Syam, di bawahnya Madinah, di bawahnya Mekah, baru Yaman. Budut di mana Budut? Jauh, nggak ada di peta, dia di ujung. Jadi tahun kedua Nabi mendengar ada rombongan kafilah dagang dipimpin oleh Abu Sofyan pulang dagang dari Syam, pulang ke Mekah, ngelewatin jalur kota Madinah. Nabi mengatakan kepada para sahabat, kita akan menghadang kafilah dagang ini. Kita akan mengambil hartanya dengan asumsi ketika kita hijrah, semua harta kaum muslimin tidak boleh dibawa. Jadi ketika hijrah, orang Islam nggak boleh bawa harta. Ditahan oleh orang Mekah. Dengan asumsi kita mengambil kembali harta kita yang ditahan dulu ketika hijrah. Karena kenapa ingin saya jelaskan, takut Ustaz kok Nabi begal gitu kan. Kok Nabi perompak gitu kan. Jadi Nabi menghadang kafilah dagang dengan asumsi ketika hijrah, semua harta kaum muslimin nggak boleh dibawa, ditinggal di kota Mekah. Dengan asumsi ingin mengambil kembali harta mereka yang ditinggalkan dulu, Nabi berencana menghadang kafilah dagang. Berangkatlah bersama Nabi berapa orang? Ada sekitar 315 orang sahabat menuju wilayah Badar. Apa tujuannya menghadang kafilah dagang? Bukan mau perang, bukan mau perang. Bukan mau perang. Persiapan menghadang kafilah dagang. Singkat cerita, sampai di wilayah Badar, ternyata kafilah dagang yang dipimpin Abu Sofyan mendengar akan dihadang oleh Nabi.
Dia ngirim kabar ke kota Mekah, ngirim kurir, ngirim berita bahwa akan dihadang oleh Nabi dan minta bantuan pasukan. Diterima ini surat oleh orang-orang di Mekah, kemudian Abu Jahal memimpin pasukan menuju berangkat ke wilayah Badar. Berapa orang? 1000 orang. Maka ada dua kemungkinan yang Nabi hadapi. Kalau yang gampang berhadapan dengan kafilah dagang Abu Sofyan. Betul nggak nih? Ada pilihan yang kedua yang lebih sulit. Apakah itu? Berhadapan dengan pasukan 1000 orang yang dipimpin Abu Jahal. Rencananya ingin menghadang kafilah dagang Abu Sofyan. Tapi Abu Sofyan minta tambahan pasukan. Datanglah kemudian 1000 orang pasukan dipimpin Abu Jahal. Nah, tadi ayatnya Allah menjanjikan satu di antara dua kelompok ini akan kamu hadapi. Kalau nggak kelompoknya Abu Sofyan, kafilah dagang, atau pasukan besarnya Abu Jahal. Saya tanya, mana yang lebih ringan? Kafilah dagang Abu Sofyan, betul nggak? Ya kan? Di Quran juga bilang begitu. Ingatlah ketika Allah menjanjikan kamu satu di antara dua kelompok akan kamu hadapi. Allah mengatakan wa tawadduna anna ghaira dzati syaukati takunu lakum. Nabi Muhammad, para sahabat menginginkan yang tidak punya kekuatanlah yang kamu hadapi. Sama kayak kita kemarin. Kita kalau boleh milih, tarawih enakan jadi makmum. Betul nggak, Pak? Saya tanya, enakan imam, enakan makmum? Enakan makmum, nggak mikir. Kan kalau imam mikir, dibaca apaan ya? Ya kan? Ini rokaat keberapa ya? Saya terus terang kalau jadi imam, buka puasa kagak enak. Mau minum banyak, takut pengen pipis. Mau makan banyak, takut kekenyangan. Imam nih lagi mimpin, nggak enak, tahak mulu, ya nggak tuh? Ada nggak imam lagi sholat yang ke belakang, mau pipis udah kagak ada. Kalau makmum santai, kalau makmum nggak punya pikiran, nggak punya pikiran. Makmum nggak ada yang dipikirin ya. Dia makan banyak, dia kalau pengen pipis tinggal ke belakang, capek tinggal duduk. Imam kagak bisa. Kalau boleh milih bapak-bapak, taraweh kemarin, enakan imam, enakan makmum? Enakan makmum. Cuman imam enak juga sih. Itu enaknya imam menjelang lebaran dapat kain sarung dari masjid. Cap gajah terbang. Baju koko. Nah, kita kembali. Sama kayak kita juga. Nabi kalau boleh, Quran yang bilang, dan engkau menginginkan yang tidak punya kekuatan senjata lah yang kamu hadapi. Nabi juga kalau boleh milih, enakan berhadapan kafilah Abu Sofyan. Sama juga. Kita nih kalau boleh milih, enakan pertemuan offline. Ya nggak nih? Banyak makanan, ada duren lagi. Cuman kan ya Allah menginginkan pertemuan sekarang begini nih, offline. Saya terus terang ya, saya kalau ngajar enakan ketemu langsung. Ya kan? Kalau begini kan saya kagak ketahuan, ya nggak nih? Manan kering banget lagi ini, ya nggak? Ya, saya tahu lah kalau ada anak budut kalau kumpul, Masya Allah. Baru datang aja udah lain, apalagi pulang itu, amin nih. Tapi terus terang ya, kalau ngajar kan enakan langsung. Tapi para dokter, ya gini, para dokter juga kalau boleh milih, dia nggak mau nanganin pasien COVID-19, takut juga dokter. Ya nggak? Cuman dia kan terikat dengan sumpah jabatan. Kan banyak juga tim medis yang meninggal dunia. Betul nggak nih? Dokter kan biasanya menangani pasien gampang. Kalau dalam kondisi normal nih dokter, ya nggak? Pasien ke ruang klinik, ya kan, periksa, tulis resep, udah. Sekarang dokter mengobati pasien dengan cara yang berbeda, lebih sulit. Pakai masker, pakai APD, kacamata, sarung tangan, berlapis-lapis, Masya Allah. Para dokter kalau boleh milih, enakan di rumah kayak kita, cuma terikat dengan sumpah jabatan. Jadi kalau kita lihat ayatnya, engkau menginginkan yang mudah yang kamu hadapi. Lihat ayatnya tuh. Wa yuridullahu ayyuhiqqal haqqa bikalimati. Tapi Allah menginginkan yang lebih dari itu. Wa yaqta adabirul kafirin. Allah menginginkan, istilahnya kalau bertanding nih menangnya menang besar. Ya enggak? Kalau kita pengen menang gampang, bulu tangkis lawan anak TK, menang kita. Ya enggak? Cuman enggak ada yang beritain. Kalau mau hebat lawan Taufik Ismail. Ya enggak? Walaupun udah selesai main bulu tangkis juga gitu tuh. Nih, jadi apa ya? Kalau boleh milih enakan yang gampang, tapi kehidupan tidak selamanya gampang. Kita berhadapan dengan kesulitan. Maka judul kajian kita stay humble, be flexible. Fleksibel lah kita dalam hidup ini. Ya kan? Ini contoh pertama. Maka Nabi Muhammad tuh Shallallahu Alaihi Wasallam menyuruh para sahabat untuk latihan hidup yang tidak biasa. Tadi saya katakan, sholat wajib di sini, sholat sunnah pindah. Berangkat satu jalan, pulang ambil jalan yang berbeda. Bahkan sahabat Fudalah bin Ubaid bercerita, Nabi Muhammad kadang-kadang menyuruh kami untuk sekali-kali berjalan kaki tanpa alas, nyeker. Itu sunnah Nabi tuh. Nabi nyuruh para sahabat untuk sekali-kali jalan kaki tanpa alas. Kenapa?
Yang namanya manusia kan keadaan beda-beda. Ya enggak nih? Ya kan? Bapak-bapak boleh sekali-kali ntar kalau udah normal ke masjid nggak pakai sendal. Nyeker. Pulangnya pakai sendal. Tolong, nggak boleh ya. Itu kebiasaan lama, nggak boleh ya. Jangan dilanjutkan. Jadi kita kembali Bapak Ibu sekalian rahmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi dari peristiwa dari ayat Al-Anfal ayat 7 tadi Allah mengatakan Allah menginginkan yang lebih dari itu. Jadi kadang-kadang kita siap dengan beragam keadaan. Bukankah hidup tidak selalu baik? Bukankah hidup tidak selamanya baik? Ada sebuah hadis Rasulullah mengatakan sungguh ajaib orang yang beriman. Lagi senang dia bersyukur, lagi sulit dia bersabar. Dua-duanya baik. Betul nggak nih? Kayak pernah saya ceritakan ada seorang laki-laki menikah dengan perempuan. Istrinya cantik banget. 9,9. Suaminya pas-pasan 6. Ya enggak? Istrinya bilang begini, suamiku bersyukur kepada Allah, alhamdulillahilladzi ja'alana min ahlil jannah. Bersyukur kepada Allah kita berdua bakalan ke surga. Suaminya kaget. Kaifa yakunu dzalik? Kok bisa begitu, Dek? Iya, Bang. Naam. Kan Abang nikah sama aku. Aku kan cantik. Abang bersyukur di surga. Aku bersabar, kata istrinya. Bersabar surga juga. Kata suami, brengsek banget lo. Lo keren apaan? Begitulah hidup. Ya enggak? Jadi Tuhan pengen sekarang kita nih bersabar. Jadi bahkan banyak hal yang hari ini kita sesali, besok kita syukuri. Banyak hal yang hari ini kita sesali, besok kita syukuri. Saya terus terang, mungkin kita semua merasakan kemarin COVID-19, kita ibadah di rumah, taraweh di rumah, kita merasakan ya Allah, nikmatnya ibadah bersama keluarga. Hari-hari biasanya buka puasa kejar-kejaran, jalanan macet, ya nggak nih? Jarang-jarang buka puasa di rumah. Tahun ini Allah kabulkan doa anak kita. Ya Allah, kapan aku bisa buka puasa bersama ayah? Allah kabulkan tahun ini. Tiap hari bapaknya buka puasa di rumah kemarin. Ya nggak tuh? Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kadang ngomong, kapan Jakarta macet? Kapan Jakarta nggak macet gitu ya? Hari ini kemarin Jakarta nggak macet. Iya. Baik Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita kembali contoh begini. Tadi saya katakan kita kalau boleh milih tarawih jadi makmum, tapi tiba-tiba kita kepaksa jadi imam. Betul nggak? Ya kan? Atau sebaliknya. Jadi begini, siap jadi makmum, siap juga jadi imam. Pernah Nabi Muhammad akan sholat. Setelah ini saya akan tutup dulu, kita tanya jawab setelah ini. Pernah Nabi lagi sholat. Nih, Nabi lagi sholat. Tiba-tiba Nabi mengatakan begini, yang berdiri di belakangku adalah orang yang sudah baligh. Orang yang sudah dewasa. Artinya kata Nabi, anak-anak jangan di belakang imam. Anak-anak di barisan belakang. Kenapa Nabi berkata begitu? Kenapa Nabi berkata anak-anak jangan di belakang imam? Karena orang yang berada di belakang imam adalah orang yang harus siap menggantikan imam kapan saja imam batal. Gitu. Orang yang di belakang imam, orang yang harus siap menggantikan imam kapan aja imam batal. Begitu tuh. Jadi termasuk membetulkan bacaan imam. Kadang imam bacanya salah nih. Siapakah yang membetulkan? Yang di belakang imam. Ini kadang-kadang imam salah, yang betulin banyak banget. Ya nggak nih? Beda-beda lagi betulinnya. Imam bingung, yang benar yang mana nih? Ya kan? Yang berhak ngasih tahu, yang persis di belakang imam. Yang kedua, siap jadi makmum, siap jadi imam. Atau sebaliknya, siap jadi pemimpin, jadi imam, siap juga jadi makmum. Begini Pak, dulu apa sih modal beradaptasi dengan perubahan kayak gini? 3 modalnya. 1 mental, yang kedua ilmu, yang ketiga kesiapan fisik. Jadi kita akan berhadapan dengan kondisi new normal nih. Atau sekarang kita udah masuk nih kondisi yang berubah kan? Apa modalnya? 3. 1 mental. Tidak semua orang siap kemarin work from home, ya enggak? Tidak semua orang siap bisnis online. Yang pertama mental. Tadi Nabi Muhammad awalnya ingin menghadang kafilah dagang. Tiba-tiba berhadapan dengan pasukan Abu Jahal. Kenapa Nabi berani? Mental. Kita biasa jadi makmum, tiba-tiba jadi imam. Apa modal yang pertama? Mental. Jadi pernah gini, pada zaman Umar bin Khattab, kan Nabi Muhammad meninggal. Yang jadi khalifah Abu Bakar. Begitu Abu Bakar jadi khalifah, siapakah panglima perangnya? Khalid bin Walid.
Khalid bin Walid, panglima perang yang tidak pernah terkalahkan. Khalid bin Walid. Singkat cerita, begitu Abu Bakar meninggal dunia, apakah agenda pertama yang dilakukan khalifah setelahnya, yaitu Umar? Mengganti panglima perang. Padahal saat itu Khalid bin Walid, panglima perang yang tidak terkalahkan, tidak ada kesalahannya. Sahabat juga kaget, kenapa Khalid diganti? Kenapa Khalid diganti? Ingat. Namun Umar kemudian membuat kebijakan Khalid diganti sebagai panglima perang yang menggantikan Abu Ubaidah ibnul Jarrah. Apakah yang diajarkan Umar kepada kita? Umar mengajarkan kepada kita, siapa saja siap jadi imam dan siap jadi makmum. Siapa saja siap jadi makmum dan siap jadi imam. Jangan ketergantungan. Ketergantungan nggak baik. Betul nggak tuh? Kayak hari ini kan, kita sekarang sangat tergantung nih sama handphone ya. Sekarang kalau handphone hilang, apa kita bilang? Pak Ustadz, separuh jiwaku pergi Pak Ustadz. Kenapa Pak? Handphone saya hilang Pak Ustadz. Karena kita sangat tergantung dengan handphone sekarang. Umar mengajarkan kepada kita ketergantungan nggak baik. Jadi insya Allah Bapak Ibu sekalian, ini bagian pertama bahwa stay humble, be flexible. Jadi harus seorang muslim siap dan sanggup beradaptasi dengan beragam perubahan. Siap jadi imam, siap jadi makmum, dan kemudian terbiasa dengan beragam perubahan. Beragam perubahan. Apa modalnya? 3, saya ulangi. Mental. Mental. Yang kedua ilmu. Kadang-kadang ada yang mengatakan begini, di zaman perubahan yang luar biasa seperti sekarang, kadang-kadang keberanian lebih dibutuhkan dibandingkan sekedar kepandaian. Yang pintar banyak, yang pandai banyak, tapi yang berani jarang. Yang berani mengambil keputusan, yang berani mengambil resiko. Seperti bisnis hari ini kan, sekarang ya dengan kondisi ekonomi yang seperti sekarang, katanya banyak yang berguguran. Tapi mungkin tadi tuh, apalagi kita akan memasuki ekonomi 4.0 katanya kan, di mana banyak orang digantikan dengan mesin katanya. Namun tidak dengan orang yang kreatif, orang yang inovatif. Insya Allah dia akan tetap bertahan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini bagian yang pertama, kita akan tanya jawab setelah ini. Bahwa Islam agama yang mengajarkan pada kita perubahan, berzikir. Gimana berzikir? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Berzikir boleh diri, boleh duduk, boleh berbaring. Betul nggak? Ini agama bergerak. Kita sholat, kita diri, kita ruku, kita sujud, pergi haji, tawaf, sa'i, melontar, semuanya bergerak. Puasa, bahkan sebagai penutup, Ramadan itu, apa hikmah terbesarnya kata para ulama? Ramadan hikmah terbesarnya adalah mengajarkan kepada kita tentang keluar dari rutinitas. Selama bulan Ramadan ada COVID-19 atau tidak, selama Ramadan semuanya berubah, betul nggak? Jam makan kita berubah, jam tidur kita berubah selama Ramadan, betul nggak nih? Di luar Ramadan saya tanya, Bapak makan berapa kali? 3 kali. Ramadan berapa kali? 4 kali katanya. Buka, sahur, pulang terawih, sama mau tidur. Jadi semuanya berubah. Saya mohon maaf sebagai penutup nih. Ustaz dari tadi penutup, ini penutup beneran nih. Seterusnya kita tanya setelah ini. Ada orang yang hobinya ngerokok. Bilang gini, Pak Ustadz, saya tuh kalau nggak ngerokok 2 jam aja Pak Ustadz, mulut asem banget Pak Ustadz. Mendingan berantem Pak Ustadz. Ternyata bulan puasa, dia nggak ngerokok dari subuh sampai maghrib, 13 jam. Bisa nggak dia? Bisa. Ramadan berubah kita. Betul nggak tuh? Betul nggak nih? Ini kemarin ada jamaah, mohon maaf ya, hobinya ngerokok. Saya bilang begini, Pak, ini bulan Ramadan, Pak. Mumpung Ramadan, ngerokoknya dikurangin dah. Saya bilang minimal buka puasa sama sahur, jangan ngerokok. Rokoknya ganti sama korma. Apa yang dia bilang? Udah saya coba, Pak Ustadz, nggak nyala, Pak Ustadz. Begitu. Saya bilang bukan dibakar, Pak, dimakan. Ya, disundut sama dia, kagak nyala. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini Ramadan, intinya kata para ulama, Ramadan mengajarkan tentang perubahan, fleksibel. Jam tidur berubah, jam makan berubah, bahkan televisi prime time berubah. Jam 2 pagi itu jam mati biasanya. Jam 3 pagi itu jam mati, nggak ada orang iklan. Ramadan justru jam-jam mati jadi jam-jam hidup. Bahkan program televisi yang di luar Ramadan jarang kita tonton, pas Ramadan justru acara yang share-nya paling tinggi. Acara apa itu? Acara azan maghrib. Jadi menurut Asen Nielsen itu yang share-nya paling tinggi tuh. Maka iklan paling mahal menjelang azan maghrib, itu luar biasa. Jadi Ramadan merubah semuanya, merubah kita. Ini bagian pertama, saya akan serahkan kepada host dulu.
Nanti kan saya akan sambung bagian yang kedua, bagaimana Nabi Musa alaihissalam dan juga beberapa nabi yang lain mengajarkan tentang pentingnya dan agama Islam, agama yang prinsipnya fleksibel. Jadi kalau ada kawan kita yang terlalu kaku, beragama terlalu kaku, oh salah dia. Si agama Islam konsepnya fleksibel. Kita akan bahas setelah ini. Saya buka tanya jawab dulu, saya akan kepada host kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustadz untuk tausiahnya di sesi pertama ini. Kami persilakan kepada teman-teman, mungkin ada pertanyaan, silakan dibuka langsung aja mikrofonnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. II, Ustadz, mohon maaf Ya, lahir ahlan, batin ahlan. dan teman-teman Padahal. sekalian. Mau tanya, temanya stay humble. Dari tadi saya menunggu penjelasan mengenai stay humble. Mohon dijelaskan Ustadz. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kan kalau kalimat humble itu apa ya? Tawadu, apa sih? Sederhana, rendah hati, siap dengan perubahan gitu. Apa sih orang humble tuh? Orang yang menyenangkan ya. Orang yang humble tuh menyenangkan, tidak kaku gitu. Begitu dia bergaul begini. Satu hari Nabi Muhammad SAW kedatangan tamu. Nabi bilang kepada istrinya Aisyah, wahai Aisyah, ini tamu yang datang orang yang akhlaknya tidak baik. Kemudian Nabi merapihkan rumahnya, membereskan rumahnya gitu, diberesin, dirapihin. Ketika tamunya datang diservis dengan sangat baik, pokoknya keren banget dah, nggak ada kurangnya gitu. Kemudian tamunya pulang. Tak lama kemudian datang tamu yang kedua. Begitu ngucapin salam, Nabi intip. Apa kata Nabi? Aisyah, ini tamu yang kedua, orang yang humble, ini orang yang baik. Ini orang yang menyenangkan. Orang yang akhlaknya mulia. Kemudian begitu tamunya masuk, Nabi lebih santai. Nabi tidak seheboh yang pertama gitu. Nabi lebih rileks, Nabi lebih, ya ini orang dimuliakan juga, dihormatin. Tapi tidak seheboh yang pertama gitu. Nabi lebih santai, lebih ini. Kemudian tamunya pulang. Kemudian Aisyah bertanya Rasulullah SAW, tamu yang pertama engkau bilang tamu yang orang yang akhlaknya nggak baik. Engkau malahan repot banget, menghormati banget, luar biasa banget gitu kan, nggak ada kurangnya barang dikit. Tapi giliran orang yang kedua yang engkau bilang orangnya baik, orangnya itu menyenangkan. Mungkin orang sekarang bilangnya humble. Apa sih humble itu? Menyenangkan ya, rendah hati, berakhlak mulia. Engkau malah kelihatan lebih santai. Nabi juga, ya Nabi muliakan juga, tapi tidak seheboh yang pertama. Nabi lebih santai gitu. Kenapa demikian Nabi? Qala, kata Nabi, wahai Aisyah, orang yang paling buruk adalah orang yang manakala orang lain takut akan kejahatan dia. Orang yang paling buruk adalah orang yang manakala orang lain takut akan bahaya lisannya, takut akan bahaya tangannya. Jadi manakala orang lain takut akan kejahatan dia. Begini maksud Nabi. Kan tamu yang pertama, ntar gini, Ustadz kok Nabi ngomongin orang? Iya enggak? Nah nanti dalam keterangan hadisnya, Nabi memberitahu Aisyah dengan niat sebagai nasihat. Jadi kita boleh menceritakan kekurangan orang dengan niat sebagai nasihat. Begini maksudnya, orang yang pertama, orang yang akhlaknya tidak baik. Orang yang akhlaknya tidak baik, mohon maaf ya, mungkin kalau bahasa kita nggak menyenangkan. Orang yang begini nih, nggak boleh salah dikit. Salah dikit, diomongin kita kemana-mana. Kita kedatangan tamu nih, mohon maaf ya, tamunya perangainya nggak baik lah. Kita bikinin tehnya kurang manis dikit, dia cerita kemana-mana. Saya ke rumah Ustaz Saroni, ya Allah, teh manisnya kagak ada manis-manisnya, pelit banget. Cuma setengah sendok. Saya ke rumah Ustaz Saroni, berantakan banget rumahnya. Kita kalau kedatangan tamu orang yang begini nih, wah ngeri kita, nggak boleh salah dikit. Maka kata Nabi, begitu yang datang orang kedua, orang yang baik, orang yang humble, orang yang menyenangkan, Nabi lebih santai. Kenapa? Orang yang baik itu aman kita bergaul dengan dia. Kalau ada yang kurang-kurang dikit, dia fleksibel aja gitu. Maksudnya pengertian humble di sini yang saya maksud adalah humble tuh ya, tadi menyenangkan, rendah hati,
Begitulah kira-kira maksudnya. Dan kata Nabi di ujung hadis, orang yang paling jahat adalah orang yang orang lain takut akan kejahatan. Nah, Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu mungkin yang saya maksud dengan kalimat humble di judul kita kali ini gitu. Jadilah orang yang humble dan fleksibel gitu. Jadi kalau ada hal yang ya kurang-kurang dikit, ya insya Allah nggak jadi masalah. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Mohon maaf kalau nggak nyambung, Pak. Nggak apa-apa. Oke, monggo dilanjut. Baik, barangkali ada pertanyaan lainnya, silakan. Nah, kalau nggak ada pertanyaan, mungkin saya yang bertanya sedikit tadi di ujung Pak Ustadz menyampaikan be fleksibel ya, artinya kita jangan kaku-kaku dalam beragama gitu ya. Nah ini kadang kan juga dalam agama ini kan memang ada istilahnya benar, salah, dan tidak ada abu-abu gitu kan. Hitam, putih, tidak ada abu-abu gitu Ustaz. Nah ini bagaimana menyikapi ini, jangan-jangan nanti kita tidak mau wah ini yang cuma ini yang benar dan itu salah. Yeah. Kita juga nggak mau jadi seolah-olah kita ada di tengah-tengah yang abu-abu tadi, Zat. Nah, ini penjelasannya bagaimana fleksibel tadi, Zat. Terima kasih. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Kan Islam itu terdiri dari dua sistem, ada akidah dan syariah. Akidah konsep keyakinan, konsep ketuhanan. Akidah kita la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Akidah itu nggak ada tawar-menawar. Akidah itu hitam putih. Jadi akidah itu asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Yang syahadat dia muslim. Yang tidak syahadat dia tidak Islam. Buktinya orang Islam dia bersyahadat. Kalau nggak sembahyang gimana Pak Ustadz? Itu masalah lain. Pokoknya asal dia syahadat dia muslim. Di Indonesia ditandai dengan di KTP. Ya kan di KTP ada kolom agama gitu. Jadi walaupun dia tidak syahadat, di KTP-nya ada orang meninggal dunia nih. Di KTP-nya muslim, maka dia orang Islam gitu. Jadi untuk mengetahui, tapi kan Pak Ustadz, di KTP-nya doang Pak Ustadz. Ya itu urusan dia dengan Tuhan. Yang penting di KTP-nya tertulis dia muslim dan dia syahadat maka dia muslim. Bahkan kata sahabat ya Rasulullah, wa in zana wa in saroko. Gimana kalau dia mencuri, dia berzina Nabi, wa in zana wa in saroko. Meskipun dia berzina, meskipun dia mencuri, kalau syahadat dia muslim. Artinya nanti bahwa dosa besar tidak mengeluarkan keislaman seseorang. Dia berzina, dia mencuri, dia tetap muslim selama dia mengucapkan syahadat. Jadi akidah itu la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Yang kedua, ada namanya konsep syariat. Jadi kalau beribadah, akidah itu konsep ketuhanan, yakin kepada Tuhan. Ketika kita yakin, kita cinta, kita percaya, kita wujudkan dengan ibadah. Bagaimana cara beribadah? Namanya syariat. Kalau syariat itu fleksibel. Contohnya, di dalam Al-Quran Al-Ma'idah ayat 6, masalah toharoh. Kita kalau sholat harus wudhu, betul nggak? Tapi kata Allah, fa'ilam tajidu ma'an fatayammamu. Kalau nggak ketemu air, tayamum aja. Bukankah ini fleksibel? Jadi fleksibel dalam syariat. Jadi ciri syariat Islam fleksibel. Kemarin kita puasa, betul nggak? Yang sakit, musafir, berhalangan, boleh nggak puasa? Kan dia wajib, Pak Ustadz. Iya, cuma kalau sakit, berhalangan, boleh dia nggak puasa. Gitu. Bahkan ulama kontemporer berpendapat kalau zakat fitrah dengan beras, dengan makanan pokok, ada ijtihad ulama kontemporer boleh juga dengan nilainya, dengan nominalnya. Ada yang setuju, ada yang nggak setuju, gitu kan? Oh enggak dong, namanya zakat fitrah harus dengan makanan pokok, gitu kan? Tapi ada ijtihad kontemporer mengatakan bahwa ya berzakat boleh dengan nilainya. Katakanlah 3,5 liter kalau diuangkan berapa nih? 50.000, 100.000, begitu kira-kira. Jadi yang fleksibel adalah di sekalian saya masuk ya. Langsung saya masuk ke materi yang kedua. Jadi fleksibel di dalam syariat agama Islam. Contoh begini. Dalam syariat Islam ada istilah-istilah yang menunjukkan fleksibilitas Islam. Contoh ada kalimat ma'fu anhu, kalimat dimaafkan. Saya tanya Bapak Ibu, darah najis bukan? Najis. Betul ya? Darah kita nih besok Idul Adha, kita motong kambing, potong sapi, baju berlumuran darah. Boleh nggak buat sholat? Nggak boleh. Tapi kalau sedikit dimaafkan.
Contoh nih, kita lagi sholat. Ada nyamuk terbang, nempel di tangan kita. Kita pukul, mati tuh nyamuk. Nyamuk ngeluarin apaan? Voucher? Bukan. Nyamuk ngeluarin darah. Ya, nyamuk ngeluarin darah. Darah najis bukan? Najis. Kita sholat, berhenti apa terusin? Terusin. Kan darah Pak Ustadz. Yang sedikit dimaafkan. Itu contoh fleksibel. Istilah agamanya ma'fu anhu, dimaafkan. Kecuali nyamuk ada 50 lagi konvoy, lagi touring. Nyamuk lagi touring nih, itu kan nempel di tangan, 50 nyamuk. Rot, waduh darah semua, dah itu berhenti dah sembahyang. Contoh lagi yang kedua, mohon maaf. Air pipis, najis bukan? Najis. Kita pipis nih, bapak-bapak pipis berdiri. Selesai pipis, udah cebok, kita lihat celana kita, kok ada kayak bercak-bercak air gitu. Kita ragu-ragu nih air apaan ya? Ini air bekas cebok apa air pipis yang pipis yang comeback ya? Ada cashback ya kalau dibanding pipis yang comeback ini. Ini air apaan ya? Ini kan. Ini air kita cebok apa? Kalau ragu-ragu, Islam tuh fleksibel. Gampangin aja. Apa yang kita lakukan? Buka keran, ambil air, kita percikan. Atau ibu-ibu habis pipis ragu-ragu. Ini di krok saya air apa ya? Menghilangkan keraguan, udah fleksibel aja. Ambil air, percikan ke celana kita, kerok kita, udah selesai. Jangan repot-repot. Nggak usah kita bilang, bang, ini lah bang. Ini cium lah bang, ini celana saya ada apaan ya bang? Nah itu kerajinan. Kata temen kita, gue kerajinan nyiumin celana. Jadi fleksibel aja gitu. Kita pernah ribut masalah arah kiblat. Kita ke masjid, sejadah dipasang, karpet udah digelar. Apa yang kita lakukan? Sholat. Oh, kalau saya Pak Ustadz, orang itu beragama tuh lurus Pak Ustadz. Ya kan? Begini Bang, ada orang udah sholat 3 rakaat, nih temen kita masih nyari arah kiblat ya pakai kompas. Dimiring kanan, miring kiri. Kelamaan. Ya gitu. Jadi agama itu gampangin aja, mudahkan. Tapi juga jangan digampang-gampangin. Jadi sekarang begini, kita bersyukur pada Allah ya. Sekarang semakin banyak orang yang kembali ke pangkuan Islam. Di Indonesia ini luar biasa. Preman-preman tobat banyak kan? Oh banyak sekarang nih. Ya kan? Saya mohon maaf nih. Dulu kan preman tatonya kecil dulu. Dulu preman paling tatonya gambar apa sih? Bunga mawar sini ya. Ini bunga mawar 20 tahun nih numbuh akar nih, sampai numbuh akar tuh. Ya kan? Sampai numbuh akar di bawah. Preman zaman tatonya kecil, paling gambar sendok garpu, gambar jangkar. Dia tobat dihilang gampang. Hari ini preman tatonya gede nggak nih? Sekujur badan. Gambar dragon. Ada gambar sawah, patani, ada gunung, itu pemandangan alam. Dia mau tobat. Gimana nih Pak Ustadz? Saya mau tobat kok. Saya pernah, ini kisah nyata, saya pernah dulu dakwah di offshore ya. Di kapal tanker gitu, ada seorang pekerja ke kamar saya, Pak Ustadz, saya mau tobat Pak Ustadz, saya mau sembahyang. Nah aja Pak, dibuka baju. Tato saya banyak Pak Ustadz, buka, wah gitu kan, tatonya banyak tuh, gambar pemandangan, dragon. Ya enggak? Palanya di depan, bututnya di belakang gitu, ngelengkerin badannya. Saya bilang, udah Bapak sholat aja. Gimana Pak? Ya kalau bisa dihilangkan, dihilangkan. Kalau nggak bisa, ya Allah Maha Pengampun. Hari ini semakin banyak orang kembali ke pangkuan Islam. Dibutuhkan sikap beragama yang lebih bisa menampung semua orang. Agama Islam dia juga, Quran dan Sunnah, tapi sikap beragama yang lebih bisa menampung semua orang. Jadi apa namanya ya, ini fleksibilitas Islam gitu. Jadi kalau nggak ada air, ya tayamum aja, ya kan. Hari ini siapa sangka tiba-tiba kemarin Depak mengumumkan karena COVID-19 dan juga mungkin alasan yang lain, tahun ini haji tidak diberangkatkan. Kan tidak pernah terbayang di pikiran kita gitu. Kalau cuma sholat Jumat yang kagak jadi ya, mungkin orang ini haji dibatalin. Ini kan bukan main-main ini. Kan orang kita kalau mau pergi haji, persiapan luar biasa. Ya nggak tuh? Udah perpisahan, bikin seragam, koper, baju udah jadi. Tahun depan kekecilan. Kan gitu ya, luar biasa nih. Ya, luar biasa persiapan. Jadi maksud saya, pernah di zaman Nabi, ada namanya peristiwa umroh yang dikodok. Tahun ke-6, Nabi Muhammad bermimpi. Mimpinya Nabi itu benar. Apa mimpi Nabi? Ini di surat Al-Fat ayat 27 kalau nggak salah. Surat Al-Fat surat ke-48 kalau salah ya. Al-Fat yang depannya inna fatahna laka fathan mubina. Jadi tahun ke-6
Mungkin yang megang Al-Quran silakan dibuka deh supaya saya takut. Al-Fat surat 48 ayat 27. Saya ambil Quran sebentar. Halamannya kalau nggak salah halaman 511. Yang megang Quran ada di halaman 511 ya kalau nggak salah ya. Al-Fat ayat 27 benar. Di halaman 514. Jadi yang megang Quran di halaman 514. Ayatnya ayat ke-27. Sekali lagi silakan kalau ada yang mau baca terjemahannya. Dipersilahkan. Oke, saya bantu ya Pak ya. Ya silakan Bu. Saya pastikan surat 48 ayat 27 ya Pak. Ya betul. Dengan catatan kakinya sekalian. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Sungguh Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedangkan kamu tidak merasa takut. Maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat. Catatan kakinya ya Pak. Ya. Beberapa lama sebelum terjadi perdamaian Hudaibiyah, Nabi Muhammad SAW bermimpi bahwa beliau bersama para sahabatnya memasuki kota Mekah dan Masjidil Haram dalam keadaan sebagian mereka menggundul rambut dan sebagian lagi memendekkannya. Nabi mengatakan bahwa mimpi beliau itu nanti akan terjadi. Kemudian berita ini tersiar di kalangan kaum muslimin, orang-orang munafik, serta orang Yahudi dan Nasrani. Setelah terjadi perdamaian Hudaibiyah, dan kaum muslimin pada waktu itu tidak sampai memasuki Mekah, maka orang-orang munafik memperolok-olokkan Nabi dan menyatakan bahwa mimpi yang beliau katakan pasti akan terjadi itu adalah bohong belaka. Maka turunlah ayat ini yang menyatakan bahwa mimpi Nabi itu pasti akan menjadi kenyataan pada tahun yang akan datang. Sekiranya pada tahun terjadinya perdamaian Hudaibiyah itu kaum muslimin memasuki kota Mekah, maka keselamatan orang-orang yang menyembunyikan imannya yang berada di kota Mekah pada waktu itu merasa terancam. Itu Ya. Pak. Ya baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi kita dengarkan tahun ke-6 Nabi bermimpi di Madinah. Apa mimpi Nabi? Mimpi Nabi itu benar. Mimpi para Nabi itu benar. Ingat nggak Nabi Yusuf? Kecil pernah mimpi. Lihat ada 11 bintang, bulan, matahari kan. Ternyata udah besar beliau jadi raja dan seterusnya. Apa mimpi Nabi? Nabi mimpi masuk ke kota Mekah. Ibadah umroh. Tawaf, sa'i dengan aman. Tahallul, cukur rambut, segala macam gitu. Nabi ceritakan para sahabat, aku bermimpi. Kemudian Nabi katakan kita akan umroh ke Mekah. Sahabat menyambut ajakan Nabi. Ada sekitar 1.400 orang mendaftarkan bersama Nabi umroh ke kota Mekah. 1.400 orang. Bukan jumlah yang sedikit nih. Jumlah yang banyak. Ya enggak tuh kalau naik Gojek dari Jakarta ke Bekasi tuh. Ya enggak konvoy. Ya enggak. 1.400 orang berangkat nih. Bukan mau perang, mau ngapain? Pengen umroh. Ini tahun ke-6. Setelah perang Badar menang, perang Uhud menang, perang Khandaq, punya orang Mekah tuh udah kalah terus. Berangkat Nabi ke Mekah. Nah, sampai di wilayah Hudaibiyah. Hudaibiyah itu pinggiran kota Mekah. Dikit lagi masuk ke Mekah. Nabi dihadang oleh orang Mekah. Stop. Nggak boleh umroh. Kenapa nggak boleh umroh? Dihadang. Nabi negosiasi. Kita nih bukan mau perang, pengen umroh. Udah pakai kain ihram. Udah nenteng kambing. Mau dikorbankan di kota Mekah. Ya kan? Nggak boleh, pokoknya nggak boleh umroh. Baru boleh umroh tahun depan. Jadi tahun ke-6 sama kayak hari ini haji dibatalin. Ya kan? Tahun ke-6 umroh dibatalin. 1.400 orang. Mungkin kita tuh kalau udah di Mekah, kita kalau pengen bikin umroh yang kedua, ketiga kan bisa ngambil mikot karena di Tanim, di Ja'ronah, atau bisa juga ngambil mikot di Hudaibiyah kan. Hudaibiyah itu udah pinggiran kota Mekah. Jadi bayangkan dikit lagi masuk ke Mekah. Kayak kemarin menjelang pandemi kan banyak tuh jamaah umroh yang udah sampai udah transit di Malaysia, udah terbang itu kan suruh pulang lagi tuh. Jadi singkat cerita, kemudian nego-nego terjadilah namanya perjanjian Hudaibiyah. Apa butirnya? Tidak boleh umroh tahun itu, baru boleh umroh tahun depan. Bayangkan nih,
Ya kan? Sahabat kecewa luar biasa. Butir yang kedua, ada gencatan senjata selama 10 tahun, tidak boleh saling menyerang. Nabi terima isi perjanjian, sahabat kecewa luar biasa. Kenapa? Mau umroh, masa kagak jadi? Udah mau nyampe. Orang coba dah, kita mau umroh nih, apalagi orang kita kalau mau umroh repot banget. Udah bawa bencok, bawa rendang segala macam tuh di koper, ya enggak? Kagak jadi, suruh pulang lagi. Akhirnya dengan kecewa 1.400 orang pulang dari Mekah ke Madinah. Kalau sekarang naik bis cuma 7 jam. Dulu naik onta berhari-hari. Singkat cerita, tahun ke-7 barulah Nabi umroh. Namanya umroh yang dikodok. Umroh yang dikodok. Jadi ntar pelajarannya bahwa kalau kita punya niat ibadah, kalau nggak jadi, sunahnya dikodok. Seperti Nabi Muhammad kata istrinya, kalau Nabi tidak sholat di malam hari 12 rakaat, Nabi suka menggantinya sholat sunnah di siang hari. Ada ibadah kodok tuh, mengkodok ibadah. Kalau kita punya niat, kemudian tidak terlaksana, gitu kan, boleh dikodok. Katakanlah, entar niat halal bihalal alumni budut di rumah saya pengen beliin durian, nggak jadi nih orang COVID. Ya kan? Singkat cerita, akhirnya tahun ke-7 baru umroh. Berapakah yang berangkat umroh bersama Nabi? 1.600 orang. Nambah 200 orang. Dan Nabi masuk ke Mekah dengan aman, tahalul, ibadah nyaman, segala macam. Dan kemudian 2 bulan setelah peristiwa ini, orang Mekah melanggar perjanjian. Gara-gara melanggar perjanjian, kemudian Nabi taklukkan kota Mekah. Terjadilah peristiwa penaklukan kota Mekah, Fathu Mekah, inna fatahna laka fathan mubina. Maka di ayat yang tadi itu, dan Allah akan berikan kepada kamu kemenangan yang besar. Bahwa penaklukan kota Mekah bermula dari umroh yang tidak jadi. Begini pelajarannya, jadilah orang yang fleksibel gitu. Kalau plan kita tidak terlaksana, mungkin Allah punya rencana yang lain. Jadi harus husnuzon pada Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kita, mohon maaf ya, berkata buruk kepada Allah. Ya Allah, nih haji nggak jadi, umroh nggak jadi. Walaupun sih kita boleh juga mempertanyakan kepada pemerintah. Mungkin di DPR akan mempertanyakan kepada Kementerian Agama alasan kenapa haji ditunda, mengenai dana haji dan sebagainya, itu urusan inilah. Tapi bahwa apa ya? Kadang kita berhadapan dengan hal yang tidak kita sangka-sangka. Apa sikap seorang muslim? Fleksibel. Siap berhadapan, siap dan sanggup beradaptasi dengan beragam perubahan. Jadi saya ulangi kalimatnya, mungkin pernah saya sampaikan, al-harokah barokah, bergerak itu berkah, berubah itu baik. Jadi seorang muslim harus terbiasa dengan beragam perubahan. Jadi kalau hari ini orang akan kita mulai masuk masa-masa new normal, lebih banyak di rumah, kerja sekarang work from home, bahkan sekarang kajian online. Saya sampaikan ke beberapa jamaah, ntar setelah kita berlaku normal kembali atau new normal, walaupun mungkin pengajian offline dibuka lagi, tetap saja saya berpikir kajian online bagus dilaksanakan. Tadi ada yang menyampaikan di awal sekali, kalau pakai online, yang lain jadi bisa ikut nih. Enggak, mungkin alumni budut yang dilainkan, atau kita tetap offline tapi ditayangkan secara online gitu. Jadi kajiannya ini offline tapi juga ditayangkan secara online di YouTube atau di beragam aplikasi yang lain. Jadi Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi agama Islam agama yang fleksibel saja, mudahkan saja. Prinsipnya permudah, jangan dipersulit. Ya kan? Dan nanti silakan dikiaskan dengan aturan-aturan ibadah yang lain. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tadi saya sampaikan sebagai cerita terakhir Nabi Musa. Nabi Musa dalam sejarah hidupnya, ini cerita terakhir ya, kita akan jawab setelah ini. Nabi Musa pernah dalam hidupnya pergi ke negeri Madian. Negeri Madian negerinya Nabi Syuaib, kampungnya Nabi Syuaib. Sampai di negeri Madian, Nabi Musa melihat ada 2 orang anak gadis lagi ngantri ngambil air. Ada sumber air, banyak laki-laki lagi ngerubungin itu sumber air. Ada 2 orang gadis. Nabi Musa tanya, kamu lagi ngapain, Dek? Kami mau ngambil air, ngasih minum binatang ternak. Ayah kami udah tua, kami yang ngurusin. Nabi Musa baik, ditolongin nih anak gadis. Nggak modus, nggak. Kalau kita kan modus kadang-kadang. Nabi Musa sih orangnya baik-baik aja gitu. Ingat, bapak-bapak boleh nih. Ingat. Ditolongin tuh gadis, sehingga cerita dia pulang ke rumah.
Bapaknya nanya, kok pulang cepet, biasanya lama. Dia bilang, ada anak muda yang nolongin. Kata bapaknya, undang dah ke rumah. Ayah ingin bilang terima kasih. Diundanglah Nabi Musa oleh gadis di rumahnya. Begitu berjumpa dengan ayahnya, apa yang terjadi? Awalnya Nabi Musa datang hanya ingin menerima ucapan terima kasih. Begitu berjumpa dengan ayahnya, apa yang terjadi? Ayahnya menawarkan, aku ingin menikahkan kamu dengan salah seorang dari anak gadisku ini. Bayangkan Nabi Musa awalnya cuma pengen neri ucapan terima kasih. Tiba-tiba ditawarkan menikah. Mundur Nabi Musa, maju. Apa modalnya? Mental. Ya enggak tuh? Ya kan? Jadi kadang-kadang kita berhadapan dengan hal-hal yang di luar. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian, memasuki masa new normal, keadaan berubah, kondisi berubah. Ada yang mengatakan yang bertahan bukan yang hebat, bukan yang cerdas, bukan yang kuat. Yang bertahan, yang survive adalah yang paling pandai beradaptasi dengan beragam perubahan. Dan agama Islam, agama perubahan. Jadi rutinitas itu membosankan, bahkan rutinitas membahayakan. Kayak rumah tangga. Apa kata istri? Bang, sekali-kali dong bang makan di luar. Ya nggak nih? Suaminya ngapain? Gelar tikar depan rumah. Ini mau ngapain bang? Katanya makan di luar. Blow on apa sih bang? Untuk di restoran. Kan namanya orang berumah tangga. Kata istri, sekali-kali dong bang beliin bunga. Ya nggak, biar romantis. Ya dah, ntar pulang kerja dibeliin bunga ziarah. Neng. Mau diaur di mana, Neng? Saya mati, Bang. Jadi hidup ini perlu ada variasi gitu, ya kan? Lakukan hal yang tidak biasa. Agama pun agama Islam demikian. Jadi kalau kemarin kita ibadah di masjid, sekarang di rumah, ya kalau mau begini kenyataannya, jangankan di kita, di Mekah dan di Madinah juga sama. Dan hari ini kita mulai masuk masa new normal. Mudah-mudahan kita terbiasa dengan beragam perubahan, tetap jaga jarak, rajin cuci tangan, dan saya yakin akan muncul peradaban baru pasca COVID-19. Peradaban baru di mana orang lebih menjaga kesehatan, orang lebih peduli kepada orang lain, lebih peduli pada kebersihan. Orang akan lebih dekat dengan keluarga. Semuanya berubah. Ekonomi, bisnis, politik, semua mengalami perubahan pasca COVID-19. Sistem belajar kita, bahkan kemarin saya dengar berita kebutuhan masyarakat terhadap teknologi sekarang ini internet meningkat 30% nih pasca COVID-19. Jadi ini peluang. Jadi saya berpikir bahkan pesan-pesan agama tidak hanya disampaikan di masjid di musola, tapi juga di ruang-ruang media online seperti sekarang ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Kita sebagai seorang muslim sekali lagi terbiasa dengan perubahan. Sekali-kali puasa Senin Kemis. Sekali-kali ngambil puasa Ayyamul Bid. Sekali-kali puasa Nabi Daud. Ya kan? Siapa yang hadir di sini yang belum pernah puasa Nabi Daud? Kalau belum pernah, kerjain sekali-kali. Jadi kalau orang tanya, pernah nggak Pak puasa Nabi Daud? Oh pernah Pak Ustadz. Saya Pak Ustadz kapan Pak? Zaman kuliah Pak Ustadz lagi bokek banget Pak Ustadz. Saya puasa Nabi Daud aja Pak Ustadz. Paling nggak pernah begitu tuh. Ya enggak? Jadi ibadah tuh banyak. Ada sholat qiyam, sholat duha, sholat qiyam tahajud. Banyak-banyak. Lakukan hal yang berzikir. Boleh berdiri, duduk, boleh berbaring. Lakukan hal yang berbeda. Dan insya Allah mudah-mudahan sekali lagi sebagai seorang muslim, kita terbiasa saja dengan beragam perubahan. Sekian, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Syaroni yang sudah menyampaikan tausiahnya dengan bermacam-macam contoh-contoh di zaman Nabi, zaman Rasul, dan juga di zaman Nabi-Nabi lain dan sahabat atas penerimaan atau kesiapan sebagai seorang Muslim untuk menerima perubahan dengan segala kerendahan hati, menerima perubahan-perubahan itu dan menjadikan perubahan sesuatu gerakan yang bermanfaat. Baik, para teman-teman, kami persilahkan mungkin ada pertanyaan terkait apa yang disampaikan oleh Pak Ustadz, dan mungkin juga barangkali ada yang di luar ini dari kesehari-harian selama Ramadan ataupun selama masa wabah COVID-19 ini. Baik, ada mungkin yang lewat YouTube, ada yang chat di YouTube. Pertanyaan di chat. Nah, coba sebentar saya baca.
Jadi bukan bentuk pertanyaan, ini mungkin ada yang meringkas. Terima kasih. Kami silakan, barangkali teman-teman yang mau bertanya, silakan dibuka langsung mikrofonnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Ya, kebetulan saya dari Balikpapan, sering ketemu Masya cuma Allah. aja. Ustadz Kabir, Ustadz besar katanya. Wah. Spesialis apa namanya? Syariah apa zakat apa dan segala macam kira-kira itu Ustadz ya. Nah, ini saya mau nanya out of topik ini, masalah yang sekarang sedang berlaku work from office. Nah, work from office ini kan mau nggak mau banyak banget tuh aturannya Ustadz. Kebetulan tempat saya tuh harus rapid test, makanan bawa sendiri, nggak boleh salaman, nggak boleh apa pakai ini, dan pokoknya atur jarak. Nah, sementara kita sangat screeningnya sangat ketat untuk masuk kantor. Di satu sisi masjid mulai dibuka. Artinya pada saat masjid dibuka, berarti kalau kita ke masjid kita terpapar, apapun alasannya, jaga jarak, dan kita nggak tahu siapa yang dekat siapa yang enggak. Apalagi sekarang ini diakui atau enggak, rapid test memang nggak reaktif, tapi swab test hampir rata-rata orang kena. Dan yang paling saya takutkan itu orang yang sehat. Jadi sekarang OTG itu loh. Jadi yang sehat justru yang banyak kena, dan saya hanya ngebayangin dia nggak sadar bahwa dia kena. Setelah di swab test malah kena. Nah, ini kan tidak terasa pada saat ini dengan orang berkumpul apa segala di masjid walaupun di jarak, sangat kecil itu tidak tertular, artinya akan tertular. Di kita yang di middle kata Ustadz, umur 15 sampai umur kayak Ustadz lah, muda banget ya, umur 50-an. Nah, di atasnya ini yang bakaran banyak kena nih. Nah, kita tanpa sadar kita bawa pulang ke rumah, anak yang masih di bawah 15 tahun, ketemu mertua, ini akan terjangkit. Apakah pada saat saya bilang, oke deh saat ini sholat dulu sendiri deh, dan itu menjadi suatu apanya pertentangan ini. Nah, gimana kita mensikapi ini, karena kan udah pemerintah bilang boleh masjid itu, sementara kita peraturannya jadi kayak nggak konsisten gitu. Jadi pertanyaannya kira-kira bagaimana menyaksikan atau memberikan pemahaman ke orang-orang ini, kira-kira itu Ustaz pertanyaan. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Tentu kalau dalam agama ada bab yang namanya tawakal, tapi juga ada bab yang namanya ikhtiar. Ikhtiar itu berusaha, tawakal menyerahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama sekali urutannya adalah ikhtiar, yang berikutnya adalah tawakal. Jadi bismillahirrahmanirrahim, ada sebagian teman-teman begitu kita bilang, Pak pakai masker Pak ke masjid, saya bilang tawakal Pak Ustadz, kita gini-gini. Iya Pak, cuman tawakal itu awalnya ikhtiar gitu. Ikhtiarnya adalah pakai masker ke masjid, bawa sejadah sendiri, social distancing, kemudian cuci tangan dan lain-lain. Itu yang pertama. Jadi begini, kalau saya secara pribadi ya, pertama saya secara pribadi, saya kemarin hadir sholat Jumat karena kebetulan saya tugas khutbah Jumat. Tapi saya masih memilih sholat 5 waktu di rumah. Karena saya bicara dengan keluarga, dengan istri, dengan anak-anak, dengan melihat kondisi begini, saya bilang udah kita, karena saya khawatir ada gelombang orang bilang gelombang kedua ya. Jadi saya kemudian memilih, karena kemarin Jumatan juga udah banyak kebetulan saya tugas, saya sholat Jumat. Tapi 5 waktu saya secara pribadi masih berijtihad gitu, saya sholat di rumah. Karena menurut saya ini kita boleh saja berpendapat pribadi, melihat yang lebih maslahat gitu. Tapi saya tidak berani melarang jamaah untuk sholat ke masjid, karena memang sudah diizinkan oleh pemerintah dengan standar COVID-19. Bawa sejadah, dicek suhu. Cuman kan tadi betul Bapak bilang, siapa yang berani memastikan kalau semua jamaah itu mau cuci tangan, masker, segala macam. Mungkin Jumat kemarin semuanya siap, itu Jumat depan udah mulai longgar gitu. Jumat berikutnya. Nah, artinya dalam kondisi seperti ini kita secara pribadi boleh beristihad mengambil sesuatu yang menurut kita mungkin lebih mendatangkan kemaslahatan. Katakanlah Pak Ustadz, saya lebih memilih kondisi sekarang untuk tetap ibadah di rumah. Kalaupun saya Jumatan ke masjid, saya lebih memilih Jumatan datangnya terakhir. Mungkin posisinya paling belakang, nanti begitu selesai saya langsung pulang duluan. Itu mungkin istihad. Karena kalau kita sekarang melarang, karena pemerintah juga di Jakarta sudah memperbolehkan gitu kondisinya sekarang. Tapi sekali lagi
katakanlah boleh-boleh saja seorang itu berijtihad mengambil pendapat, dan tentu bukan ijtihad yang dibuat-buat gitu, bukan dia karena malas ke masjid kemudian dia beralasan, bukan, karena Allah Maha tahu. Maka hadis innamal a'malu binniyat itu hadis yang paling nomor 1 dalam Islam. Semua amalan tergantung niat. Jadi apa namanya? Saya sampai hari ini saya kebetulan guru ngaji. Banyak jamaah, Ustadz, ini rombongan mau datang ke rumah Halbi Halal. Saya bilang, nggak usah dulu deh. Saya belum siap terima tamu. Saya bilang gitu aja. Karena kita bisa menerapkan, orang lain kan sulit gitu. Nah, kita bisa mengontrol internal, tapi sulit mengontrol eksternal gitu. Artinya itu mungkin, jadi boleh kita mengambil berijtihad, mana yang menurut kita mungkin lebih maslahat sekarang. Jadi kalau urutannya pertama ikhtiar, yang kedua tawakal pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ada sebagian orang yang bertawakal tanpa ikhtiar gitu. Kalau kita bilang ya tawakal aja Pak Ustadz, oh enggak, ikhtiar dulu baru tawakal. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih Ustadz. Makasih Pak dari Kalimantan nih, jazakallahu khair. Ya, baik, terima kasih Pak Ustadz dan Pak Abdul yang sudah bertanya. Mungkin ini ada suara Saya tambahin dikit ya Pak. Saya tambahin dikit ya Pak. Iya. Begini, kemarin juga contohnya ketika, nah ini ada yang mohon mungkin Erni ya, Erni di mute. Ogi, Erni di. Ya. Ada. Silakan, jadi Pak. Kemarin menangani korban COVID-19 ini juga fleksibelnya Islam. Kemarin kita lihat kan standar orang kalau meninggal dunia itu 4 yang dia lakukan. Orang kalau meninggal dimandikan, dikafani, disolatkan, dan kemudian dikuburkan. 4 perkara. Nah, kan kemarin korban COVID-19, dikatakan kita ikutin standar yang normal ya. Dimandikan nggak bisa Pak Ustadz. Ya udah dimandikan. Karena nggak bisa dimandikan, ditayamumkan. Tayamum Pak Ustadz nggak bisa langsung Pak Ustadz, nggak boleh sentuh. Dibungkus plastik, ditayamumkan di atas katakanlah plastik pembungkusnya. Baru kemudian dibungkus lagi, dikafani, dan kemudian. Jadi ini menunjukkan betapa fleksibelnya Islam gitu. Karena kondisinya tidak memungkinkan, ya ini almarhum dimandikan dengan cara ditayamumkan, disolatkan oleh tim medis, dibungkus kafani juga, bahkan dimasukkan ke dalam peti. Ini bagian daripada fleksibel gitu. Kan banyak yang bertanya, Ustadz gimana tuh dia kok kesian banget orang yang meninggal dunia karena COVID nggak urus gini, ya yang insya Allah sudah diproses sesuai dengan standar, katakanlah MUI juga memberikan arahan bagaimana cara mengurus jenazah COVID-19. Intinya begini, di tengah kondisi yang sulit ada kaidah al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Jadi kalau sulit, gampangin aja. Kalau susah, mudahin aja. Gitu prinsipnya. Al-masyaqqah tajlibut taisir. Kesulitan mendatangkan kemudahan. Jadi gimana Pak Ustadz orang yang ingin karena ada beberapa tentu juga tentu masyarakat berbeda pendapat lah, katanya ada orang yang bukan COVID tiba-tiba katanya dituduh COVID-19 sehingga itu mungkin masalah lain nih. Intinya kalau memang sudah jelas-jelas dia COVID-19 ditangani dengan standar yang ditetapkan oleh WHO, juga direkomendasikan oleh Majelis Ulama Indonesia karena dia seorang muslim dan kondisinya ya gitu fleksibel aja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Itu contoh fleksibelnya ajaran Islam. Dan selama pandemi ini kita melihat betapa fleksibelnya ajaran Islam. Tadi saya katakan siapa sangka tiba-tiba haji sekarang ditunda gitu. Hal yang mungkin nggak kebayang gitu, nggak kebayang. Siapa sangka kemarin kita sholat Idul Fitri di rumah masing-masing. Hal yang tidak terbayang. Ini bentuk betapa fleksibelnya ajaran agama Islam. Contoh terakhir, kemarin ketika ada di demo di Amerika Serikat, ada yang ngirim video Muslim, ada beberapa Muslim juga ikut aksi di Amerika Serikat, kemudian melaksanakan sholat kan, ada videonya kan, ada tayangannya tuh beberapa orang Muslim ikut aksi di Amerika Serikat dan mereka sholat kemudian. Nah, ketika sholat Ustadz, kok mereka sholatnya pada pakai sepatu, Ustadz? Kok sholatnya ada yang pakai celana pendek, Ustadz, celana selutut ya, ini kan? Kayak begini maksudnya, mungkin ada orang fleksibel aja gitu karena begitu kondisinya ya dia sholat dengan apapun yang dia temukan pada waktu itu. Wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Ustadz. Nah, saya lanjut ke pertanyaan ini melalui chat.
Dari, ini nama lengkapnya siapa? Nah, INK. Nggak ada fotonya juga. berarti. Pertanyaannya, kita diimbau agar bersikap be adaptable atau be flexible. Bagaimana caranya agar diri kita bisa dengan mudah bersikap seperti itu? Silakan Pak Ustadz. Makasih. Ya, pertama, bismillahirrahmanirrahim. Tadi saya katakan beradaptasi dengan perubahan modalnya 3. Yang pertama, kita punya mental. Yang kedua, punya ilmu. Juga tidak sembarangan kemudian fleksibel, tapi tahu ilmunya gitu. Tadi kalau tidak bisa wudhu, ya tayamum. Ya kan? Tayamum gimana? Pakai debu. Mungkin kalau yang nggak pakai ilmu, dia pakai debu, kumur-kumur gitu kan. Padahal bukan namanya Pak Ihsan N. Kuncoro ya. Ya. Baik. Baik, saya ulangi. Jadi tayamum, wudhu tuh pakai air atau mandi wajib. Ustadz, saya mandi wajib, tapi saya nggak boleh kena air. Ya udah Pak, nggak usah mandi. Dia mana Pak Ustadz? Ya tayamum aja. Diambil pasir Pak Ustadz, diguyur. Bukan, Bapak tayamum 2, basuh aja, basuh tangan, udah gitu. Jadi pertama, gimana agar bisa fleksibel? Yang pertama mental. Mental itu terkait juga dengan ruhiyah, ruhani. Yang kedua adalah ilmu. Orang bilang dengan ilmu yang sulit jadi mudah. Yang dengan ilmu yang berat jadi ringan. Gitu. Kan orang menyangka beragama itu susah banget, berat. Oh, dia nggak tahu ilmunya. Ketika tahu ilmunya ternyata gampang. Ternyata Islam ini mudah asal tahu ilmunya. Banyak ibu-ibu bilang begini, Pak Ustadz, muslimah tuh repot banget Pak Ustadz. Kemana-mana mesti bawa mukena. Tiap sholat mesti pakai mukena. Oh, saya bilang enggak mesti Bu. Kalau seorang muslimah sudah berpakaian yang menutup auratnya dengan baik, dia boleh, kalau orang laki mah enak Pak Ustadz. Mau sholat tinggal sholat dengan bajunya. Orang perempuan juga sama. Orang perempuan kalau sudah menutup aurat dengan sempurna, kan nggak mesti pakai mukena. Betul nggak tuh? Istilahnya mau kena kayak mau nggak kena nggak ada masalah. Ya nggak? Kan mau kena mau nggak kena ya. Tapi ada yang merasa perempuan tuh repot banget Ustadz, kemana-mana nenteng mau kena. Oh nggak mesti gitu, nggak mesti, ya kan? Jadi modal yang pertama mental, yang kedua adalah ilmu. Dengan ilmu jadi gampang, ya kan? Kalau tidak tahu kita bingung, ya kan? Ada idza zohara sabab batalal ajab, begitu tuh. Kalau tahu sebabnya kita nggak takjub lagi. Kayak sulap kan. Sulap kan kita bingung gimana tuh sulap. Kok bisa ada burung di topi? Kok ini? Begitu tahu rahasianya, oh kita nggak takjub. Sama. Sesuatu yang berat itu, yang sulit pas kita tahu ilmu jadi gampang. Jadi modal pertama, modalnya untuk bisa fleksibel, tahu pertama punya mental, yang kedua punya ilmu. Contoh nih, kemarin banyak yang bertanya-tanya Pak Ustadz, kita udah nggak sholat Jumat 3 kali berturut-turut Pak Ustadz. Bukankah Nabi Muhammad mengatakan yang tidak Jumatan 3 kali berturut-turut, dicap hatinya, keluar dari Islam. Oh begini Pak, itu hadisnya kata Nabi, siapa yang tidak sholat Jumat 3 kali berturut-turut dengan meremehkan. Ada kalimat meremehkan, menganggap remeh Jumatan. Atau hadis lain, tidak Jumatan 3 kali karena tidak ada alasan, tidak ada uzur, Allah cap hatinya. Oh, berarti kalau dia tidak Jumatan 3 kali karena ada uzur, karena tidak menganggap remeh, tidak termasuk hadis ini. Bahkan kemarin kita kalau nggak salah 12 kali tidak Jumatan. Dari bulan Maret, April. Iya, betul. Maret, April, Mei. Juni kita baru Jumatan. Itu kan 3 bulan, 12 Jumatan tuh kita nggak Jumatan. Artinya ya bahwa sholat Jumat wajib itu kan menjadi fleksibel ganti zuhur kalau kondisinya. Ini pernah terjadi di zaman Nabi. Zaman Nabi karena hujan, angin, bertiup kencang, Nabi suruh sahabat sholat di rumah. Ini karena hujan, udara dingin, angin kencang, Nabi suruh sahabat sholat di rumah. Jadi fleksibel aja gitu. Wallahu a'lam bishawab. Modal yang pertama mental, yang kedua punya ilmu. Wallahu a'lam bishawab. Ya. Makasih Ustadz. Mohon maaf ngomongnya ngalor ngidul. Ya. Baik, barangkali ada teman yang lain mau bertanya, kami persilakan. Atau punya pengalaman mau sharing? Kayak kemarin ya Pak, contoh nih. Halo? Ya, Acara akad,
acara akad nikah. Pernah nggak Bapak hadir acara akad nikah? Kadang penghulu ada yang mempersulit. Kata pengantin laki, saya terima nikah dengan ulangi. Kenapa? Kamu tangannya kurang kedet, ya nggak tuh? Kemarin COVID-19, akad nikah nggak pakai salaman, ya kan? Bahkan ada yang pegangan tongkat gitu tuh. Pengantin laki pegangan kayu, walinya pegangan kayu gitu tuh, boleh. Jadi salaman di dalam akad nikah itu bukan rukun. Nggak salaman juga nggak apa-apa. Ada sebagian penghulu kadang-kadang ulangi. Pernah nggak Bapak hadir acara akad nikah tuh? Kata pengantin laki, kata orang tuanya, saya nikahkan kamu dengan anak saya dengan mas kawin. Kata pengantin laki, saya terima nikahnya. Ulangi. Kenapa Pak? Tadi kamu napas. Katanya. Orang kalau nggak napas mati hadirin. Iya nggak? Nggak boleh napas. Iya nggak tuh? Kamu kurang tarik, kurang kedet tangannya. Ya Allah, saya bilang. Kenapa dipersulit kan orang gitu. Gitu. Kadang-kadang ada penghulu yang buru-buru, ada nggak tuh? Pengantin laki baru bilang, saya terima, udah cukup. Belum kelar Pak, lama nunggu, sudah 3 lagi nih katanya. Penghulunya buru-buru. Jadi saya ulangi, ya. Jadi yang selama ini ada orang gara-gara begini aja menganggap sholatnya nggak sah. Ternyata kemarin dalam kondisi COVID-19, ya Allah fleksibel banget ya nggak. Tarawih di rumah, sholat id di rumah, sholat id kita berempat sama keluarga. Bahkan tiba-tiba sekarang nih karena alasan ini pergi haji ditunda. Jadi berhadapan dengan betapa fleksibelnya ajaran agama. Orang yang akad nikah kemarin tiba-tiba begini, ya Allah semuanya dipermudah. Wallahu a'lam bishawab. Dalam kondisi sulit, yang sulit jadi mudah. Terima kasih Pak Ustadz. Sama-sama. Ya, mungkin ada lagi teman-teman yang ingin ditanyakan, kami persilahkan, masih ada waktu. Tafadhal. Ya, Pak Iksan, seperti mau nanya. Atau sharing pengalaman orang yang mempersulit diri. Sorry, maaf, tadi aku mau ngetik, lagi ngomong takut lupa. Oke, sekarang dikasih kesempatan ngomong, takutnya menghalangi orang lain yang ingin bicara. Serahkan ke orang lain dulu kalau ada yang mau bicara. Udah kosong, silakan. Oke, ini bagus topiknya, temanya Ustadz, terima kasih. Ya, ini jadi membuat saya berpikir bahwa kita harus terus belajar. Terus belajar dan belajar, karena sehingga membuat kita menerima perbedaan. Betul nggak Ustadz? Ya, betul. Menerima adanya ketidaklaziman yang biasanya kita yakini selama ini. Jadi terima kasih buat saya pribadi, ini pencerahan bahwa saya harus menerima siapapun, karena mereka juga punya keyakinan ilmunya lebih tinggi daripada saya. Jadi insya Allah tidak akan terjadi konflik. Ya, gitu aja. Terima kasih Ustadz. Terima kasih I. Ya, jadi kalau boleh menambahkan ya, jadi dalam tadi saya katakan syariat Islam itu kan fleksibel. Jadi fleksibel di dalam syariat, bukan dalam akidah ya. Artinya dalam pelaksanaan ibadah itu ya bisa begini, boleh bisa begitu. Jadi kalau beda pendapat itu bukan mana yang benar, mana yang salah, mungkin mana yang tepat dan mana yang mungkin kurang tepat. Kalau itu masalahnya saling menghormati aja. Seperti sering saya sampaikan kalau orang sholat kan, ada yang Ustadz yang benar yang mana Pak Ustadz, sholat tangan di sini Pak Ustadz, apa di tengah, apa di bawah, apa gini. Bunyi hadisnya Nabi Muhammad meletakkan tangannya begini. Nabi sholat itu Nabi itu nggak bicara. Nabi bilang, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Nabi berdiri, ada bukit sofa, Nabi berdiri, sahabat berkumpul memperhatikan Nabi sholat. Nabi sholat, Nabi takbir, dan kata Nabi, sholatlah kalian sebagaimana aku sholat. Maka semua hadis tentang sholat bukan Nabi yang berbicara, tapi sahabat yang bercerita. Namanya hadis fi'liyah. Sahabat menceritakan sholat Nabi. Kenapa Ustadz orang suka berbeda pendapat masalah sholat begini? Ada kejadian nih di jalanan. Semua kita memperhatikan. Dari kiri, dari kanan, ada yang dari depan, ada yang dari dekat, dan dari jauh. Ketika semua kita bercerita, pasti ceritanya beda-beda. Tapi bedanya perbedaan yang tidak signifikan kan? Kita nonton film nih, nonton film. Filmnya sama, bintangnya sama. Keluar bioskop, cerita beda-beda nggak? Buat yang sering nonton film, filmnya cemen banget, jagoannya gitu dong, mati ya gitu.
Buat yang nggak pernah nonton, wah tadi film rame banget, Masya Allah. Ya lu cemen jarang nonton lu. Jadi kadang-kadang peristiwanya sama, yang melihat disuruh bercerita pasti beda-beda. Tapi bedanya tipis-tipis gitu. Itulah sebabnya kenapa masalah sholat kemudian muncul beda interpretasi. Jadi Nabi tidak bicara, Nabi sholat, Nabi takbir, Nabi ruku, dan sahabat menceritakan. Ada yang cerita, Nabi Muhammad kalau sholat tangannya di sini. Nabi Muhammad sholatnya tangan, maka ada beda pendapat, tapi tidak signifikan. Ada yang sholat ada nggak yang sholat tangannya di tengah? Ya enggak? Ada nggak yang tinggian dikit? Nabi meletakkan tangan di atas dada. Ini dada, berarti di atas. Bukan Pak, ini dada di atas, di sini Pak, di atas dada. Nah, itu orang beda pendapat gitu. Yang penting jangan berlebihan. Kecuali begini nih, Allahu Akbar. Nah, ini baru lapor security, ya enggak? Gitu kan. Nah, sahabat bercerita, Nabi ketika tahiyat menggerakkan tangannya. Menggerakkan tangan, semua mazhab, Syafi'i, Maliki, Hambali, semua menggerakkan tangan. Beda dalam cara. Ada yang menggerakkan tangan begini, diam, begitu. Asyhadu alla ilaha. Ada yang menggerak-gerakkan begini. Ada yang menggerak-gerakkan muter-muter. Ada itu beda interpretasi, tapi intinya sama. Selama tidak berlebihan. Kalau berlebihan, baru kita pegangin itu tangan gue pegangan juga nih. Gitu ya. Ya artinya gitulah. Jadi kenapa kemudian biasanya orang banyak beda pendapat masalah sholat. Sebab yang pertama, hadis tentang sholat bukan hadis qauliyah, bukan hadis ucapan, tapi hadis perbuatan. Nabi sholat dan sahabat menceritakan sholat Nabi. Yang kedua, kenapa sering berbeda pendapat? Karena pengajian kita seringnya di bab sholat. Selesai bab sholat, Ramadan, tutup sementara. Habis Syawal, buka lagi. Dari pertama lagi, dari wudhu lagi. Jadi kita wudhu lagi, toharoh lagi, sholat lagi. Jadi bab yang belakang-belakang jarang kita baca tuh. Bab mengenai utang piutang, mengenai perdagangan, mengenai segala macam. Jarang kita beda pendapat karena kita belum sempat baca tuh bab yang belakang-belakang. Nah, jadi saling memaafkan, saling menghargai gitu. Selama tidak mengada-ngada ya. Allah alam bisawab. Mohon maaf. Ya, baik. Terima kasih Mas Iksan untuk pertanyaannya dan pada Pak Ustadz yang sudah memberikan penjelasannya. Saya persilakan barangkali teman-teman ada lagi yang lainnya. Aku nanya dikit boleh ya? Ya, dikit apa banyak yang nggak tahu nih. Mudah-mudahan ini dikit. Silakan. Assalamualaikum Pak Sahroni, Pak Ustadz. Waalaikumsalam Bu. Sebenarnya kalau kita memahami, insya Allah kita semua yang di sini mungkin sudah cenderung acap kali lah mengikuti akidah agama Islam ya dengan pengajian dan sebagainya. Nah, menghadapi maksudnya kejadian pandemi, ini kan otomatis kita dibuka, logika kita juga jadi bermain. Islam itu juga mengajarkan, sudah pasti Islam itu agama yang sangat mengajarkan logika, tapi tetap tidak meninggalkan keyakinan kita terhadap kegoiban yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, masalahnya Pak, ini mungkin saya lebih kepada untuk anak-anak saya ya Pak ya. Tapi bisa jadi di kalangan kita sendiri juga mungkin punya pemikiran seperti ini. Mereka akhirnya memakai suatu konsep logikanya ditinggikan. Sehingga semuanya dianggap sebagai sesuatu yang bisa dimaklumi. Memakai logika. Dengan nggak usah sholat di masjid, dengan segala macam yang menjadikan excuse gitu Pak. Karena kasus pandemi ini. Padahal ini kan terjadinya karena kita memang mengutamakan kesehatan. Jadi logika yang bermain adalah kita harus menjaga kesehatan kita juga. Dalam Islam diajarkan itu. Nah, supaya konsep ini dipahami oleh kita dan khususnya anak-anak kami, bahwa ini sifatnya khususon dalam arti dalam situasional yang seperti ini saja, itu gimana ya Pak? Jangan sampai ini akhirnya jadi long lasting menjadikan suatu pemahaman oleh mereka. Karena jujur ini kita ada dalam situasi di mana anak-anak kita ini juga harus ditajamkan keyakinannya mengenai agama, seperti bagaimana kita juga meyakini agama Islam kita itu sendiri. Nah, maaf mungkin kalau saya boleh bicara pola pikir sekuler, pola pikir apa itu kan memakai logika tuh Pak. Nah, ini yang saya takutin jadi terbawa ke anak-anak. Nah, tidak sedikit juga mungkin kita-kita yang walaupun sudah berumur berpikir seperti itu. Jadi ini bagaimana caranya kami
saya lah khususnya menerapkan ini kepada anak-anak saya khususnya, atau juga mungkin kalau kita bicara di kalangan kita semua khususnya yang beragama Islam, supaya melihat ini dalam konteks tanda kutip, jadi bukan sesuatu yang memang jadi excuse buat selamanya gitu Pak Ustadz. Terima kasih Pak Ustadz. Baik, bismillahirrahmanirrahim ya. Mungkin kalau pertanyaan tadi, mungkin di antara kuncinya sih adalah belajar gitu. Belajar bahwa contohnya gini, dalam Islam itu ada istilah rukhsah, ada istilah azimah. Rukhsah artinya keringanan, azimah itu hukum asal. Hukum asalnya laki-laki itu adalah sholat Jumat. Gitu kan. Tapi manakala kondisinya berbeda, maka dia boleh mengambil rukhsah keringanan. Contohnya nih, kalau lagi musafir, boleh tidak sholat Jumat, boleh diganti zuhur. Atau dalam kondisi sekarang COVID-19, karena memang kondisinya berbahaya, maka ada keringanan namanya rukhsah. Tapi keringanan itu berlaku, betul kata Ibu, bukan berlaku dalam kondisi yang wajar. Berlaku dalam kondisi yang katakanlah darurat. Kalau dalam kondisi yang normal, berlakulah hukum asal. Namanya azimah. Azimah itu hukum asal. Jadi secara umum bahwa fleksibelnya ajaran agama Islam itu dalam kondisi normal begini aturannya, dalam kondisi darurat begini aturan. Jadi memang solusinya adalah belajar. Seorang harus tahu mana yang rukhsah, mana yang hukum asal gitu. Jadi solusinya adalah tentu semakin banyak dia tahu, semakin banyak dia belajar, akan semakin baik kualitas beragamanya. Kan gini, kualitas agama itu, kualitas hidup juga tergantung kualitas pendidikan kan. Orang semakin berpendidikan, dia semakin tahu, semakin banyak ilmunya, dan akan semakin fleksibel gitu. Kan yang repot itu orang yang kadang belum tahu atau mohon maaf tahunya baru sedikit ya. Sehingga dia dikit-dikit beralasan, ini kan mama, ini kan kondisinya boleh mah nggak Jumatan. Ini kan kondisinya mah boleh sholat di rumah gitu. Itu yang pertama. Jadi solusinya adalah belajar ya. Belajar itu orang jadi tahu gitu. Yang kedua, hadis yang saya bilang tadi tuh, ada hadis yang urutannya nomor 1 dalam Islam. Hadis yang bunyinya innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niat. Maka dalam Islam juga tidak boleh kita bersuudzon pada orang lain. Karena kita tidak tahu alasan yang dimiliki orang lain. Gitu. Kenapa dia begini, kenapa dia begitu, kita husnuzon, mungkin dia lagi sakit, mungkin dia begini, mungkin dia begitu. Ada kisah nyata, kalau nggak salah tuh ada teman cerita, dia sholat masbuk. Kemudian ada orang yang masbuk, begitu dia sholat, imam udah selesai. Tapi ada jamaah yang masbuk, maka dia bermakmum kepada imam. Jadi ditepuklah pundak orang ini. Pertanda bahwa saya ngikutin dia gitu. Ya kan? Tapi orang yang ditepuk ini setiap ruku, setiap sujud takbirnya nggak pernah kenceng. Nggak pernah kan, kalau jadi imam kan harus mengeraskan suara. Allahu Akbar, supaya saya tahu kan saya bermakmum kepada kamu gitu. Nah selesai sholat, ini makmum yang nepuk ini negur, kamu kenapa? Kamu udah saya tepuk. Kenapa kamu tidak mengeraskan suara gitu? Saya bermakmum kepada kamu. Yang ditegur diam aja. Kenapa kamu? Akhirnya Pak, mohon maaf Pak, dia gagu Pak. Ternyata orangnya gagu. Dan ini serius gitu. Dia menyesal banget gitu. Dia mohon maaf, dia menyesal, dia minta maaf kepada orang ini gitu kan. Artinya kadang-kadang tadi jangan kita suudzon kepada orang gitu ya. Maka hadis innamal a'malu binniyat itu hadis yang nomor 1 dalam Islam. Tapi juga jangan kita mempergunakan persangka baik orang lain gitu. Jangan selalu memanfaatkan karena orang selalu berprasangka baik kepada kita, kemudian kita salah gunakan, jangan juga. Jadi kita selalu husnuzon. Kenapa tetangga saya nggak pernah kelihatan ke masjid? Padahal dia sehat. Oh ternyata mungkin begini, mungkin begitu. Ada nasihat bunyinya, carilah alasan untuk bisa memaafkan orang lain. Satu sisi kita harus husnuzon, sisi lain juga orang juga jangan memanfaatkan itu. Berlakulah hadis Nabi, innamal a'malu binniyat. Setiap amal tergantung niatnya. Kita tidak bisa menghukumi orang lain karena yang paling tahu dia begini begitu dia dengan Tuhan. Tapi tadi solusi yang pertama adalah belajar. Jadi belajar merupakan insya Allah semakin banyak belajar, semakin banyak tahu,
jadi semakin mudah. Wallahu a'lam bishawab. Semoga nyambung ya Bu. Semoga. Ya, baik, terima kasih Pak. Sama-sama Bu. Jazakallah khair. Mohon maaf kalau udah salah-salah bicara semuanya nih. Ya Pak Iwan. Wan, buka Wan. Mute-nya. Pak Iwan masih di mute nih. Iya. Maaf. Lupa. Ngomong udah 3 menit masih di mute nih. Ya, terima kasih Mbak Ranti, Pak Ustadz. Mungkin teman-teman yang lain ada pertanyaan, masih ada waktu 5 menit, kami persilahkan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saya menyambung pertanyaannya Mbak Ranti tadi. Saya pun juga pernah ngalami sendiri Pak Ustaz. Ya. Waktu itu saya masbuk, jadi karena keasikan kerja, jadi hampir lupa waktu pertama habis azan. Jadi saya berburu-buru ke musola saat itu. Kebetulan ada satu teman yang sudah berdiri sholat. Saya masa masbuk, saya tepuk punggungnya, saya ikuti. Saya ikuti itu 2 rakaat. Setelah saya lengkapi rakaat yang tersisa, teman saya bilang, maaf, tadi saya sunatan ba'diyatan. Jadi itu gimana Ustaz? Apakah saya pulang lagi tuh Ustaz? Ya bagus pertanyaan ini. Baik, jazakallah khair. Begini, sholat berjamaah adalah sunnah. Daripada sholat sendirian, sholatlah berjamaah. Kita kalau mau, kita ke masjid nih, ada orang lagi sholat, kita nggak usah bertanya ini orang sholat sunnah atau sholat wajib. Katakanlah dia sholat sunnah, kita sholat wajib sah-sah saja. Contoh paling gampang ini, kita ke masjid bulan Ramadan. Orang udah selesai sholat isya, orang lagi sholat taraweh. Kita boleh bermakmum kepada imam yang lagi sholat taraweh. Begitu mereka 2 rakaat salam, kita sholatnya sholat isya, tambahin 2 rakaat dan sholat kita sah. Jadi boleh kita bermakmum kepada imam, imamnya itu sholat sunnah dan kita niatnya sholat wajib. Ya, jadi katakanlah saya lagi sholat sunnah nih, ada orang tepuk saya nih, kadang-kadang ada orang tepuk saya kan, saya sholat sunnah, ada orang yang tepuk bilang begini, tangannya gini-gini nih, maksud dia jangan ngikutin saya, saya sholat sunnah, seharusnya nggak usah gitu, biarin aja orang ngikutin. Nah, jadi kalau kita ke masjid, ada orang sholat, ikutin aja. Meskipun dia sholat sunnah. Kecuali mungkin bersama kita ada orang yang lain bersama kita. Daripada kita sholat sendirian, kita bermakmum kepada orang yang lagi sholat sendirian, meskipun dia sholat sunnah. Dan yang ditepuk nggak usah ngasih kode. Kadang-kadang orang ngasih kode begini, jangan ngikutin saya. Jangan. Maksudnya nggak apa-apa gitu. Kita 2 rakaat salam, ntar yang bermakmum kepada kita, kalau dia sholat maghrib tambahin 1. Kalau dia sholat isya tambahin 2. Begitu. Jadi sholat bapak sah. Jadi bahkan yang ditunjuk, yang ditepuk nggak mesti ngasih tahu, maaf Pak, tadi saya sholat ba'diyah gitu, nggak mesti. Wallahu a'lam bishawab. Jazakallahu khair. Afwan. Ya, terima kasih Mas Budi pertanyaannya dan Pak Ustadz. Ya, kami persilakan. Kalau ada pertanyaan lain. Kalau ya, silakan. Ada punya pengalaman kali? Ya, mungkin ada yang mau share pengalaman, silakan. Ya, kalau tidak ada lagi, ini sudah jam 11.44. Mohon bantuan kepada teman-teman semua untuk dokumentasi kita. Kita akan foto bersama lewat yang ada di layar. Kayak bebas ya. Ya, barangkali teman-teman yang belum buka videonya, silakan dibuka dulu. Biar kelihatan wajahnya. Nah, ya biar kelihatan kita foto bareng-bareng. Ya ini sekaligus seperti di undangan yang kita sampaikan bahwa ini juga sekalian halal bihalal kita di bulan Syawal ini setelah kita Idul Fitri. Sekali lagi kami pengurus pengajian dan pengurus anak asuh mengucapkan selamat Idul Fitri. Taqabbalallahu minna wa minkum. Mohon maaf lahir dan batin, mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya apabila dalam melaksanakan amanah dan tugas-tugas di
Majelis Taklim Budut 83 Plus ini kami terdapat kekurangan-kekurangan, kesalahan-kesalahan. Maka sekali lagi mohon dibukakan pintu maaf. Dan tentunya akan juga kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas semua dukungan teman-teman, baik doa, dukungan moral dan dukungan material, dan juga nasihat-nasihat dari teman-teman semua kepada kita semua. Kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga kerukunan kita, teman-teman di alumni Budut 83 dan angkatan-angkatan lainnya, beserta juga keluarga besar dan juga tentunya alumni seperti alumni SMP 4 yang tergabung di sini dan alumni lainnya. Semoga silaturahim kita selalu terjaga, kerukunan kita selalu terjaga, kita mungkin banyak perbedaan-perbedaan dalam keseharian, dalam pergaulan, mudah-mudahan tidak memisahkan hati kita dalam bersilaturahim, tentunya dalam bendera keimanan kita, dalam keislaman kita. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan barokah kepada kita semua, dan insya Allah kita diberikan rahmatnya oleh Allah Subhanahu Wa Taala atas upaya-upaya kita dalam pengajian ini. Baik, Bang Ogi, sudah difoto kah? Sudah, tapi belum semua buka ya Iya. videonya. Videonya kalau yang ada dua sesi karena ada 2 halaman. Iya. Tolong lihat ke kamera. Giri, tunjukkan wajahmu, Giri. Agam. Siap ya. 1, 2. Sekali lagi. Lihat kamera. 1, 2. Udah. Oke. Jazakallah. Baik. Terima kasih kepada teman-teman semua atas kehadiran pada hari ini. Insya Allah ya mudah-mudahan ini pertemuan virtual bukan yang terakhir kali ya, walaupun nanti insya Allah kita ada pertemuan offline seperti biasa, kajian bulanan, yang insya Allah nanti kita bisa bertemu lagi. Dan kalaupun kita harus juga secara online, insya Allah akan kita kirim undangannya seperti biasa. Jazakumullah khairan katsiran kepada Pak Ustadz yang sudah menyampaikan materinya, yang sudah meluangkan waktunya. Mudah-mudahan Pak Ustadz selalu sehat. Amin ya Allah. Dan terima kasih kepada teman-teman semua. Mohon dibukakan pintu maaf jika ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bisa dibuka tuh, bisa di-unmute. Assalamualaikum teman-teman. Maaf lahir batin ya semua. Alhamdulillah ada Pak Ketua kita nih. Pak Ketua monggo. Ada Pak Ketua dan Pak Dua patah kata mungkin bisa memberikan wejangan buat kita. Tapi jangan diajarin perang ya. Terima kasih Iwan ya sudah memfasilitasi kajian. Udah tentara nanti ngajakinnya gimana caranya megang senjata lagi. San, monggo San. Ya. Rencana kita akan melanjutkan operasi